Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 21. Kembali dengan kemenangan. Du Gu Xiaoyi sedang berjalan di belakang Jun Xie. Matanya menatap dengan penuh minat pada paket besar yang dibawa oleh pengawal itu. Awalnya, dia mengira penghasilannya hari ini cukup murah hati. Tapi kemudian, Jun Xie tiba-tiba memenangkan begitu banyak harta berharga di pertandingan terakhir itu. Banyak di antara barang-barang ini adalah jenis yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini telah menyebabkan rasa konflik muncul di hatinya, yang telah diliputi oleh perasaan tidak nyaman. Bagaimana bisa tukang angkut yang tidak berguna ini akhirnya memenangkan begitu banyak harta yang bagus? Dan mengapa aku yang selalu begitu patuh berakhir dengan apa-apa? Mata Du Gu Xiaoyi bergerak tanpa henti. Apakah ada semacam metode yang memungkinkan saya untuk mendapatkan beberapa item darinya? Tetapi jika saya bertanya secara langsung, itu tidak seperti wanita. Kurang ajar kau, Jun Moxi. Mengapa Anda tidak mengambil inisiatif untuk menawarkan beberapa dari mereka kepada saya? Senyum Tang Yuan menyebar luas sampai ke telinganya, tampak hampir seperti Buddha, Maitreya. Dia berjalan ke depan dengan penuh semangat dan penuh semangat, seperti harimau. Tuan muda ketiga, tindakanmu hari ini benar-benar membuatku menang. Wahahaha, melihat para asteris ngan itu kehilangan segalanya membuatku merasa sangat bahagia. Saudaraku, bukankah sudah waktunya untuk memberiku pedang dan batu giok pengiring? Memberikanmu, Jun Xie berhenti dan menatap Tang Yuan dengan tatapan terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Mengapa? Tang Yuan tiba-tiba terkejut. Dia tergagap. Mungkinkah Anda tidak punya niat untuk memberikannya kepada saya? Berikan padamu. Jun Xie mengungkapkan ekspresi yang lebih terkejut di wajahnya. Apakah aku berhutang sesuatu padamu? Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Apa yang kamu bicarakan? Itu, aku. Ekspresi Tang Yuan menjadi benar-benar menyedihkan. Dia akhirnya menyadari bahwa barang-barang itu dimenangkan oleh Jun Xie. Itu berarti barang-barang itu sekarang milik Jun Xie. Bagaimana dia bisa meminta darinya harta yang begitu berharga? Namun, jika ayahnya bertanya tentang hal itu ketika dia kembali ke rumah, lalu apa? Uang bukanlah masalah. Masalahnya adalah barang-barang itu sekarang dimiliki oleh Jun Xie dan tidak dapat diambil lagi. Tuan muda Tang akhirnya mengerti bahwa meskipun Jun Xie telah kembali dengan kemenangan, masalahnya masih belum terselesaikan. Memikirkan wajah menakutkan yang akan dimiliki ayahnya, Tang yang gemuk bergidik. Memberikannya padamu benar-benar tidak mungkin. Jun Xie menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah berpartisipasi dalam transaksi yang tidak menguntungkan. Tidak hari ini, tidak pernah. Karena itu, dia melihat wajah Tang Yuan yang tertekan dan menambahkan dengan nada yang berbeda. Namun, menjual kepada Anda adalah cerita yang berbeda. Dalam hal ini, bagaimana kalau Anda membeli menggunakan jumlah manfaat yang Anda dapatkan dari masalah ini? Jun Xie tersenyum misterius, sambil mengulurkan jari. Wah, kamu benar-benar saudaraku yang baik. Tang Yuan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia melupakan dirinya sendiri. Tanpa mempertimbangkan manfaat apa yang dapat diperolehnya yang telah kehilangan segalanya dari masalah ini, dia melompat ke arah Jun Xie. Memeluknya, dia tidak membayangkan bahwa Jun Xie tidak mungkin menanggung beban tubuhnya. Tindakannya melompat ke arah Jun Xie menyebabkan mereka jatuh bersama di lantai dengan bunyi gedebuk, dengan Jun Xie terjepit di bawahnya. Tuan muda Tang memang karakter kelas berat, tubuhnya telah menekan Jun Xie, hanya menyisakan lemaknya yang terlihat. Adapun Jun Xie, bahkan sudut pakaiannya pun tidak terlihat. Du Gu Xiaoyi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kedua badut ini, mereka terlalu lucu. Semua orang bergegas menuju Tang Yuan dan menariknya ke atas. Jun Xie yang berada di bawah, tampak seperti tercekik sampai mati. Dikelilingi oleh lemak ke titik di mana bahkan udara tidak bisa mengalir masuk, Jun Xie merasa sangat putus asa. Untuk berpikir bahwa seorang pria akan menekan saya hari ini. Inilah yang Anda sebut neraka, FT Tang.
Aku sekarang sangat marah, harga sekarang naik. Pedang dan batu giok pengiring itu tidak akan dijual dengan harga kurang dari 1 juta liang perak. Batas waktu untuk harga ini adalah besok. Ayo besok, harganya akan menjadi 1,5 juta liang. Jun Xie berkata dengan kejam sambil menegakkan dirinya. Lubang hidungnya terasa seperti masih dipenuhi bau lemak, menyebabkan dia merasa mual. Ah, Tang Yuan berteriak sedih. Kelompok itu berjalan keluar dari jalan dan berhenti. Di sebelah timur terdapat tempat tinggal keluarga Jun dan keluarga Tang, sedangkan di sebelah barat adalah tempat tinggal keluarga Dugu. Sekarang waktunya telah tiba untuk berpisah. Dugu Xiaoyi tiba-tiba merasakan perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Mengamati senyum miring Jun Xie, dia berpikir, Jun Moxi Ba ** ngan ini tidak memiliki reputasi yang baik, dan juga benar-benar orang yang tidak bermoral. Tapi, setelah mengobrol sebentar dengannya, dia tampak sangat menarik. Memikirkan hal ini, Dugu Xiaoyi berteriak, Jun Moxi, maukah kamu datang untuk ulang tahun kakekku? Jun Xie terkejut. Jika anggota keluarga saya ingin saya pergi, maka saya pasti akan pergi. Lalu bagaimana jika anggota keluargamu tidak ingin kamu pergi? Dugu Xiaoyi menggigit bibirnya. Tentu saja, saya tidak akan pergi. Jun Xie merasa bingung dengan pertanyaannya. Karena mereka tidak ingin saya pergi. Lalu mengapa saya harus pergi dan mendapatkan cambuk? Ba ** ngan. Setelah mendengar jawaban Jun Xie, Dugu Xiaoyi menjadi sangat marah. Dia tiba-tiba bergegas ke Jun Xie dan mulai menendangnya dengan keras. Jika kamu berani absen, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu, memahami? Jun Xie tiba-tiba merasa seolah-olah dia dilemparkan ke dalam gunung kesulitan. Betapa tragisnya, pembunuh bermartabat nomor 1 di dunia sebenarnya harus bertahan diganggu oleh seorang gadis kecil. Kapan tubuh ini akan memenuhi harapan saya? Mencoba menutupi wajahnya, dia berulang kali berteriak. Saya akan pergi, saya pasti akan pergi, aku pasti akan pergi, itu lebih seperti itu. Setidaknya Anda masuk akal, ketika saatnya tiba, Anda harus menyiapkan hadiah yang bagus. Hadiahnya tidak boleh kurang dari apa yang kamu dapatkan hari ini. Dugu Xiaoyi menatapnya dengan tajam, matanya yang besar berputar ke arah paket besar itu sejenak sebelum berjalan pergi. Dia berbalik dengan senyum manis sambil menggosok pergelangan tangannya, memberikan "heng" yang dimanjakan. Dengan tangan di belakang punggung dan dagu terangkat tinggi, dia terlatih-tatih di jalan seperti rusa yang sombong. Ternyata gadis ini masih menginginkan lebih banyak item dari kemenangan Jun Moxi. Namun, sikapnya ini sudah jauh berbeda dari dulu. Memang, di hati Dugu Xiaoyi, Jun Moxi tetap menjadi orang yang tidak bermoral. Menyaksikan Dugu Xiaoyi berjalan pergi, Jun Xie mengalihkan perhatiannya kembali ke Tang Yuan. Dia tersenyum tipis pada Tang Yuan. Tuan muda Tang benar-benar ahli. Keke, Anda bahkan akhirnya kehilangan istri Anda. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Anda sampai ekstrim. Tang Yuan tiba-tiba menjadi marah, wajahnya menjadi merah padam. Mengamati reaksi Tang Yuan, mata Jun Xie perlahan menjadi sedingin es. Tang Yuan, tidak masalah jika kamu ingin menjadi badut. Namun, kali ini, kamu hampir membuatku terbunuh. Apakah Anda tahu betapa anehnya masalah hari ini? Ah, hampir membuatmu terbunuh? Tang Yuan terkejut tidak masuk akal. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak akan membayangkan bahwa kata-kata ini akan keluar dari mulut Jun Xie. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keberuntunganmu sangat buruk? Apakah Anda benar-benar orang bodoh yang bodoh? Setelah kehilangan semua uang Anda kehilangan pedang Anda. Setelah kehilangan pedang Anda kehilangan batu giok pengiring Anda. Dan setelah kehilangan batu giok pengiring Anda sebenarnya cukup bodoh untuk menggadaikan tunangan Anda sendiri? Tang Yuan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar idiot seperti itu? Bahkan jika Anda adalah orang idiot yang besar, seberapa parah konsekuensi dari masalah ini? Reputasi dua keluarga besar akan didiskreditkan. Bisakah Anda menanggung konsekuensi itu? Anda sebenarnya tidak mempertimbangkan ini sama sekali. Apakah Anda tidak berpikir ada sesuatu yang salah di sini?
Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 22. Godaan persuasif. Jun Xie memelototi Tang Yuan tanpa henti, matanya berubah menjadi pisau tajam, menusuk jauh ke dalam hatinya. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar punya nyali untuk melakukan hal seperti ini? Wajah Tang Yuan, yang menangis dengan sedih, perlahan menjadi tenang. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sebenarnya adalah orang yang sangat lihai. Mendengarkan kata-kata Jun Xie, dia mulai mengingat apa yang telah terjadi dan menyadari bahwa terlalu banyak kejadian yang sangat mencurigakan. Hal-hal yang telah terjadi bukanlah hal-hal yang akan dia lakukan. Bahkan jika dia dalam mimpi, tidak pasti dia bisa melakukannya. Namun, dia benar-benar melakukan tindakan yang keterlaluan atas kehendaknya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya benar-benar orang yang tak tertahankan? Tidak. Tidak mungkin. Saya mungkin bukan orang baik. Saya mungkin orang yang selalu berbuat salah. Tapi saya adalah orang yang mengerti di mana batasnya. Hal-hal yang terjadi hari ini jelas merupakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan, bahkan dalam menghadapi kematian. Tapi, aku benar-benar melakukan hal-hal seperti ini hari ini. Selanjutnya, saya terus melakukan tindakan ini, masing-masing lebih berlebihan dari yang lain. Masing-masing lebih memalukan dari yang lain. Ini semua adalah tindakan yang saya lebih baik mati daripada melakukan. Tindakan ini akan menyebabkan seluruh keluarga saya dipermalukan. Tindakan ini akan menyebabkan saya terlempar ke jurang yang tidak bisa kembali. Tapi kemudian, mengapa saya melakukan hal-hal itu? Tiba-tiba, pikiran Tang Yuan menjadi kacau balau. Pikirannya berantakan. Ketika kamu masuk lebih awal, apakah Meng Haizu juga mengenakan pakaian yang sama? Mata Jun Xie tegas, tetapi mulutnya menunjukkan senyum iblis. Ya, tapi apa hubungannya dengan itu? Apakah ada masalah di sana? Tang Yuan tidak bisa mengerti. Apakah kamu juga mencium aroma parfum unik dari Meng Haizu? Itu adalah aroma yang sangat menyenangkan, kan? Jun Xie terus bertanya. Ya, saya pikir ada sedikit. Itu memang parfum yang sangat istimewa, lanjut Tang Yuan dengan ragu. Sebelum Anda masuk, apakah mereka juga menyajikan secangkir teh seperti yang mereka lakukan hari ini? Jun Xie melanjutkan, satu demi satu. Ya itu betul. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan itu? Jun Xie mencibir 2 kali. Yah, itu tidak banyak. Itu hanyalah awal dari kutukan abadimu. Tang Yuan tidak bodoh. Setelah merenungkan kata-kata Jun Xie sejenak, dia tiba-tiba melompat. Ekspresi kaget di wajahnya. Maksudmu? Tehnya, ada masalah dengan tehnya? Tehnya saja, Jun Xie mencibir lagi. Pakaian Meng Haizu, parfum yang dia pakai, teh itu, semuanya bermasalah. Ketika sekelompok penjudi berkumpul, hal pertama yang mereka lakukan adalah minum teh. Norma macam apa itu? Anda kepala babi, Anda sebenarnya tidak melihat masalah yang begitu jelas, itu. Tapi bukankah kamu juga meminum tehnya? Kenapa kamu masih baik-baik saja? Tang Yuan merasa bingung. Apakah kamu ingat bahwa setelah aku minum teh, aku bersin saat masuk? Wajah Jun Xie dipenuhi dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Tersenyum tipis, lanjutnya. Bersin itu menyebabkan pakaianmu basah, kan? Benar, itu memang terjadi. Tang Yuan tiba-tiba teringat. Ketika kebanyakan orang bersin, yang keluar paling banyak adalah sputum. Sebaliknya, saya benar-benar menyebabkan pakaian Anda menjadi basah. Mungkinkah Anda tidak bertanya-tanya tentang itu? Jun Xie memiringkan kepalanya dan menatapnya. Jadi itulah yang terjadi. Tang Yuan tiba-tiba mengerti apa yang terjadi, tetapi sekali lagi dibingungkan oleh sesuatu. Tapi, bagaimana Anda bisa tahu dengan jelas tentang semua ini? Bagaimana saya bisa tahu dengan jelas? Jun Xie ragu-ragu. Ini memang pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Apakah saya harus mengatakan bahwa senior ini sudah begitu akrab dengan obat-obatan ini sehingga saya dapat mengenalinya tanpa menggunakan mata atau hidung saya? Di kehidupan sebelumnya, saya dapat mendeteksi hal-hal ini hanya dengan reaksi dari pori-pori tubuh saya. Jun Xie menggosok hidungnya. Satu-satunya cara untuk menjelaskan semuanya adalah dengan melemparkan sepanci air kotor ke dirinya sendiri. Tentang itu, aku juga pernah melakukan hal semacam itu sebelumnya. Kamu mengerti?
seperti yang diharapkan dari tuan muda ketiga Jun, sungguh taktik yang tidak diragukan lagi luar biasa. Kekaguman Tang Yuan pada Jun Xie sangat tinggi. Dia menjawab dengan hormat. Kamu benar-benar ahli yang hebat. Jun Xie tersentuh sampai tertawa dan menangis. Dia mengingatkan, meskipun surat promes sudah tidak ada lagi, saya khawatir fakta bahwa Anda kehilangan istri Anda kemungkinan akan disebarkan oleh mereka. Anda mungkin harus mencari tahu sesuatu untuk dilakukan tentang itu. Itu benar, apa yang harus saya lakukan? Membahas tentang masalah ini menyebabkan ketakutan dan kecemasan muncul di Tang Yuan karena dia bingung harus berbuat apa. Saat ini, kamu hanya memiliki satu jalan untuk diambil, dan itu adalah untuk segera kembali ke rumah dan menceritakan semua yang telah terjadi pada kakek tuamu. Anda tidak boleh menyembunyikan apapun dan Anda tidak boleh melebih-lebihkan apapun. Anda harus meluncurkan serangan preemptif. Biarkan kakekmu membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Dia akan memutuskan tindakan pencegahan apa yang harus diambil. Tetapi jika Anda menunggu sampai dia mendengar tentang ini dari orang lain dan menanyakannya kepada Anda, maka Anda benar-benar sudah selesai. Jun Xie tertawa sinis secara rahasia. Adapun kamu hanyalah seseorang yang didirikan. Saya percaya bahwa kakek tua Anda tidak akan terlalu menyalahkan Anda. Belum lagi, masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan cara ini. Kakek tua Anda jauh lebih mampu dalam menangani hal-hal seperti itu dibandingkan dengan Anda. Anda pasti merasa sangat marah pada mereka sekarang, bukan? Saya akan mengajari Anda trik hebat lainnya. Pertama, tinggalkan pedang dan batu giok pengiringmu bersamaku untuk saat ini. Kemudian, ambil 1 juta uang kertas liang perak untuk menebusnya. Dan ketika mereka tidak bisa mengeluarkannya, kau mengerti? Jun Xie merendahkan suaranya, hampir seolah-olah dia adalah iblis yang sedang dalam proses menggoda orang awam untuk melakukan kejahatan. Benar, Tang Yuan menamparkan pahanya, ini adalah satu-satunya cara yang layak, dan juga satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan inisiatif. Tapi, yang perlu mereka lakukan hanyalah menebusnya darimu dengan uang. Kamu bodoh. Saat itu, mereka menggunakan hal-hal itu sebagai taruhan yang bertentangan dengan janjiku, dan bukan melawan sejumlah uang tertentu. Ada dunia perbedaan di sini? Apakah Anda pikir saya akan memberikannya kepada mereka? Bodoh. Setelah semua itu, apakah Anda mengatakan bahwa Anda masih tidak mengerti? Apalagi yang kamu tunggu? Jun Xie tertawa. Oh, benar, aku akan memberimu barang bagus lainnya. Seolah-olah dia melakukan trik sulap, Jun Xie mengeluarkan cangkir teh dari dalam dadanya. Yang paling mengejutkan adalah masih ada beberapa tetes air di dasar cangkir. Ini adalah cangkir yang berisi obat, aku membawanya bersamaku sebelumnya. Jun Xie tersenyum. Sepertinya ada sedikit yang tersisa di dalam. Hahaha, bro. Benar-benar seorang profesional. Tuan muda ketiga jelas seorang profesional. Fatih Tang dengan hati-hati mengambil cangkirnya. Dia kemudian dengan cepat berguling dengan suara kuda yang memecah angin, seperti kuda liar yang bagian belakangnya terbelah. Mencoba berkomplot melawanku? Kalau begitu aku akan berkomplot melawanmu dulu. Jun Xie mengamati punggung Fatih Tang saat dia berguling. Jun Xie tersenyum bangga. Mengingat latar belakang keluarga si gendut dan keluarga istrinya, keluarga Li dan Meng mungkin akan sibuk kan? Jun Xie sudah menyiapkan bangku kecil, siap untuk menonton pertunjukan yang akan datang. Kali ini, hasilnya akan berbeda jika bukan karena partisipasi Dugu Xiaoyi yang tidak disengaja dan perubahan yang terjadi pada Jun Moxi. Bahkan jika dia tidak memiliki rasa takut terhadap mereka, mengganggu rencana mereka pada akhirnya akan memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya, menyebabkan dia menjadi target musuh yang tak terhitung jumlahnya. Ketika itu terjadi, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Meskipun lawan-lawannya jelas juga orang yang tidak bermoral, orang-orang yang tidak bermoral ini didukung oleh keluarga kelas 1 di kota. Tanpa perintah dari keluarga-keluarga ini, akankah beberapa bongkahan material jelek ini benar-benar berani membius Tang Yuan dan Jun Moxi? Apakah mereka berani bertindak dengan arogansi seperti itu, dengan kecerobohan seperti itu? Mustahil, sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu terjadi.
Meskipun Jun Moxi sendiri adalah seorang debauci yang sangat mengecewakan, di belakangnya ada kakek Jun, keluarga Jun, meskipun jelas bagi semua bahwa kakek Jun adalah satu-satunya yang mendukung keluarga Jun, unta yang kurus dan kelaparan masih lebih besar dari kuda di dalam militer. Hampir sepertiga jenderal militer berada di bawah komando kakek Jun. Selama kakek Jun masih hidup, maka orang-orang ini akan menjadi debauci, dukungan solid Jun Moxi. Terlepas dari kesediaan mereka, tubuh mereka diukir dengan tanda Jun. Begitu sesuatu terjadi, maka konsekuensinya akan menciptakan badai mengerikan di dalam istana. Setelah keluarga Jun jatuh, orang-orang ini juga tidak akan memiliki hari yang baik. Mereka akan dipaksa untuk berantakan dan ditekan oleh faksi lain sampai tidak bisa melawan. Tetapi selama keluarga Jun ada, orang-orang ini akan memiliki tempat untuk berdiri. Mereka akan bisa bersatu untuk melawan musuh mereka. Terlepas dari apakah itu musuh domestik atau asing, itulah mengapa tidak ada yang harus terjadi pada keluarga Jun. Itulah mengapa orang-orang ini tidak akan diam jika terjadi sesuatu pada Jun Moxi. Meskipun masing-masing dari mereka memandang rendah anak muda yang bejat ini, ketika saatnya tiba untuk bertindak, tidak ada dari mereka yang akan menunjukkan keraguan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang keluarga Tang. Kekuatan keluarga Tang mungkin tidak dekat dengan keluarga Jun. Tetapi di kota, kekuatan mereka pasti di antara beberapa yang teratas. Jika kedua keluarga ini bersatu, bahkan keluarga Dugu yang sedang berkembang saat ini akan dipaksa untuk mundur selangkah. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kekuatan keluarga Jun lebih buruk daripada keluarga Dugu. Selama periode paling makmur, keluarga Jun pernah menekan keluarga Dugu sampai-sampai mereka tidak berani mengangkat kepala. Situasi ini berlangsung selama 7 tahun. Tapi sekarang bakat keluarga Jun telah jatuh, dan bakat baru keluarga Dugu terus menjamur. Mereka perlahan-lahan menghasilkan talenta baru, satu demi satu. Disinilah mereka telah menyusul keluarga Jun dengan jarak yang sangat jauh. Itulah mengapa keluarga Dugu saat ini adalah yang paling potensial. Setidaknya, itulah yang akan terlihat oleh orang luar. Namun, selama kakek Jun tetap hidup, maka keluarga Jun tidak akan pernah jatuh. Bahkan untuk kekuatan kekaisaran, mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum melakukan apapun pada keluarga Jun. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka tidak berani. Namun, keluarga Li dan Meng ini benar-benar berkumpul pada saat yang sama untuk mengatur Tang Yuan dan Jun Xie. Ini sangat tidak biasa. Sangat tidak biasa. Jika ini tampak biasa, maka ada sesuatu yang salah. Memang, orang-orang yang terlibat kali ini hanyalah debaucis sejati. Bahkan jika masalah ini terungkap, maka masyarakat umum hanya akan berpikir bahwa ini hanya beberapa kenakalan yang disebabkan oleh beberapa anak muda. Setelah tertawa sebentar, tidak satu pun dari mereka yang akan mengingatnya. Namun, bagaimana jika itu berhasil? Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 23. Reaksi keluarga Tang. Jun Xie menyimpulkan dengan jelas bahwa jika rencana hari ini berakhir dengan sukses, maka dirinya dan Tang Yuan akan jatuh ke telapak tangan musuh. Keluarga Tang mungkin tidak terlalu menderita, karena mereka masih memiliki penerus lain untuk keluarga. Namun, keluarga Jun hanya memiliki dia sebagai satu-satunya penerus. Meskipun itu hanya permintaan, tetapi siapa yang tahu bencana seperti apa yang akan terjadi pada akhirnya. Terutama ketika permintaan ini diajukan kepada Jun Moxi, seorang debauci yang tidak tahu bagaimana menilai parahnya situasi. Sebagian besar waktu ketika Jun Moxi ini menyebabkan bencana, dia tidak akan menyadarinya. Dia bahkan akan merasa gembira dengan kejadian itu. Bagaimanapun, kakeknya akan membantunya membersihkan kekacauan. Apa yang akan terjadi ketika perjuangan menjadi nyata dan otoritas kakek Jun jatuh ke tangan orang lain? Ketika itu terjadi, bahkan jika kakek Jun rela berkorban untuk memutuskan hubungan, lalu apa? Apa yang akan dipilih para jenderal itu? Bahkan jika hanya sejumlah kecil yang ragu-ragu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jun Xie merasa perlu untuk meningkatkan kemampuannya. Meskipun dia memiliki cadangan pengalaman yang kaya dari kehidupan masa lalunya, peristiwa hari ini telah memberinya pemahaman tentang ketidakmampuannya yang jelas.
Kepala di antara mereka adalah apa yang disebut kesadaran politik. Ini adalah satu hal yang paling tidak dimiliki oleh dia dari kehidupan sebelumnya. Jika dia masih seorang pembunuh tunggal di dunia baru ini, maka masalah ini tidak akan penting. Namun, untuk menciptakan pijakan dalam keluarga besar ini, dia perlu melindungi orang-orang yang dia sayangi dari bahaya, mencoba menjaga stabilitas keluarga besar ini tanpa kesadaran politik yang tajam adalah angan-angan yang tidak masuk akal. Dia tidak perlu menjadi pejabat. Dia juga tidak perlu ikut serta dalam perjuangan untuk naik atau turun di istana. Namun, dia harus memiliki kesadaran terhadap perebutan kekuasaan yang sedang terjadi. Saat itu tengah hari ketika kakek Jun kembali ke rumah. Dalam perjalanan kembali, dia secara tidak sengaja menabrak kakek Tang Yuan, Tang Wanli. Tang Wanli memimpin sekelompok besar prajurit dengan menunggang kuda, maju ke jalan besar. Setelah itu, dia berbelok ke utara. Dari kelihatannya, dia sedang dalam perjalanan untuk menemukan seseorang yang bernasib buruk. Di sebelah utara adalah lokasi keluarga besar seperti keluarga Li dan Meng. Wajah Tang Wanli tampak mirip dengan pot hitam. Alis matanya tampak hampir terbakar oleh amarahnya. Kakek Jun diam-diam merasa gembira. Sudah lama sekali sejak aku melihat benda tua ini menjadi sangat marah. Memikirkan bahwa Tang tua yang kaya yang selalu damai bisa menjadi sangat gusar. Tidak masalah siapa yang dia rencanakan untuk dilawan. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bagaimana dia bisa menebak, sutradara drama yang sedang berlangsung ini tidak lain adalah cucunya yang menjijikkan. Jun Moxi, kakek Jun diliputi rasa ingin tahu dan bertanya, "Saudara Tang, kemana Anda pergi dengan terburu-buru? Kenapa kamu terlihat sangat serius? Mungkinkah seseorang telah mencuri menantu perempuan Sun Anda? Lihat saja ekspresi hiruk-pikuk di wajahmu." Hahaha, kata-kata kakek Jun dimaksudkan sebagai lelucon. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa alasan Tang Wanli sangat marah justru karena itu? "Kamu kakek tua Jun, dasar **** ngan murahan, Anda sendiri tidak lebih baik. Tunggu saja sampai saya selesai dengan keluarga Li dan Meng. Maka saya akan kembali dan berurusan dengan Anda sendiri." Meniup janggut putihnya lurus, Tang Wanli membanting dengan cambuknya, mendesak kudanya untuk menarik diri dan bergerak maju. Dia juga tahu orang macam apa Jun Moxi itu, tidak lebih baik dari cucunya sendiri. Sekarang cucunya telah jatuh ke dalam situasi yang tidak beruntung. Jun Moxi malah berhasil meraih kemenangan yang begitu lengkap. Untuk itu Jun Moxi muncul berbau mawar pasti berarti ada seorang ahli yang mendukungnya secara rahasia. Tersangka yang paling mungkin tidak lain adalah Jun Zantian di hadapannya. Dan sekarang Jun Zantian benar-benar memiliki keberanian untuk secara terbuka mengolok-oloknya. Wajar saja jika dia marah pada Jun Zantian. Dia meninggalkan kakek Jun berdiri sendirian, benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja dia katakan. Apa maksud Tang Wanli tua ini? Hanya dengan beberapa kata, dia mengutukku 3 atau 4 kali. Dia bahkan tidak menyatakan hal-hal dengan jelas. Hanya apa yang terjadi, setelah beberapa saat, dia meludahkan seteguk ludah. "Keluarga Li dan keluarga Meng menyinggungmu, lalu kenapa kau tiba-tiba menyeretku ke dalam masalahmu? Inilah yang Anda sebut." Ketika anjing saling menggigit, mulutnya menjadi penuh dengan rambut kotor. Tang Yuan mengikuti di belakang kakeknya. Kepalanya dipenuhi keputusasaan. Wajahnya memerah karena malu. Ketika Fatih Tang kembali ke rumah, ayahnya kebetulan sedang duduk di aula rumah. Sambil menangis, dia berteriak minta tolong dari ayah dan ibunya, berteriak bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tindakannya ini membuat ayahnya takut sampai hampir jatuh dari kursinya. Ketika dia memeriksa kembali sekelilingnya, dia menyadari bahwa kakeknya yang menakutkan juga duduk di sana. Di bawah paksaan kakek Tang, Tang Yuan tidak menyembunyikan apapun. Dengan paksa mendorong air matanya, Tang Yuan mengungkapkan semua yang telah terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya bisa dibayangkan. Baik ayah dan anak keluarga Tang langsung meledak marah. Selain itu, Tang Yuan menghasilkan cangkir teh yang masih memiliki beberapa obat sisa di atasnya. Ketika apoteker keluarga mereka mengujinya, dia memastikan bahwa cerita Tang Yuan itu benar. Kedua keluarga Li dan Meng ini terlalu kejam. Tindakan mereka jelas dimaksudkan untuk menodai reputasi keluarga Tang mereka dan memberitahukannya ke seluruh dunia. Kakek Tang yang selalu mementingkan reputasi keluarga mereka tidak bisa membiarkan ini meluncur. Kakek Tang segera menjadi marah. Mengangkat tubuh bulat Tang Yuan,
dia memarahinya dengan suara memekakkan telinga. Setelah itu dia melemparkannya ke tanah dan menyuruhnya untuk memimpin jalan ke keluarga Li dan keluarga Meng sehingga mereka dapat pergi untuk mencari keadilan. Kakek Tang adalah seseorang yang usianya bahkan melebihi kakek Jun, cukup untuk diberi gelar menteri dari 3 kaisar. Selama beberapa tahun terakhir, dia menyendiri, tidak keluar sama sekali. Kemunculannya kali ini benar-benar melibatkan pengawalan besar prajurit, niat membunuhnya membubung tinggi di langit. Tampaknya keluarga Li dan Meng pasti akan menghadapi badai kekacauan yang tak terhindarkan. Meskipun Tang Wanli mengutuk kakek Jun tidak merasa marah sama sekali. Menyaksikan Tang Wanli meledak dalam kemarahan hingga secara aktif mencari keluarga Li dan keluarga Meng benar-benar membuatnya merasa agak terhibur. Tidak perlu bertanya, Tang Yuan yang gendut besar itu pasti telah menyebabkan seluruh kekacauan ini. Syukurlah, moksiku selama ini patuh, belajar puisi dan sastra. Banyak kekhawatiran saya telah berkurang berkat itu. Jika dia masih menyebabkan masalah bagi tulang-tulang tuaku ini, Keke, Tang tua yang menyedihkan itu, harus melakukan semua ini demi cucunya di usia ini. Mengamati ekspresi histeris di wajah Tang Wanli, kakek Jun tergoda untuk memprovokasi dia lebih jauh. Bagaimana dia bisa tahu, ketika dia, yang dengan bangga kembali ke rumah akan menerima berita bahwa Jun Xie dengan berani mengambil uang untuk berjudi. Kakek Jun yang telah kembali ke rumah dengan semangat tinggi tiba-tiba tersandung. Kehilangan uang adalah masalah kecil, tetapi jika sesuatu yang lain telah terjadi, maka itu dapat berubah menjadi situasi yang serius. Begitu dia mendengar berita bahwa Jun Xie telah kembali, kakek Jun dengan marah bergegas menuju kamarnya. Setelah menerobos masuk melalui pintu, dia tercengang. Sebuah paket penuh harta berharga dengan santai diletakkan di atas tempat tidur besar. Tak satu pun dari harta itu yang biasa. Si kecil keyang lembut tersenyum sampai menyipitkan matanya. Dia mengevaluasi masing-masing item, jari-jarinya bergerak, menghitung berapa banyak item itu dapat dijual. Memeriksa dengan cermat, kakek Jun terkejut. Selain semua hal, setidaknya ada 3 batu giok pengiring. Kilaunya sebening kristal saat memancarkan cahaya hangat. Satu pandangan saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa ini bukan benda biasa. Tapi itu bukan penyebab keterkejutan kakek Jun. Apa yang menyebabkannya adalah tulisan di batu giok. Tahun X bulan X, selamat atas ulang tahun cucu Feng, tahun X bulan X, selamat atas ulang tahun cucu Zen. Bukankah ini batu giok pengiring yang hanya bisa dipakai oleh keturunan langsung keluarga Li? Giok berkualitas ini juga merupakan simbol keluarga Li. Selanjutnya, Feng dan Zen adalah nama cucu dari Grand Preceptor Li. Bagaimana kedua barang ini bisa menjadi milik Moxi? Mungkinkah pria kecil ini benar-benar pergi untuk merampok orang lain? Kakek Jun mengutak-atik janggutnya, tampak agak khawatir. Melihat sekeliling pada yang lain, kakek Jun tiba-tiba mendengus. Dia secara tidak sengaja menerapkan terlalu banyak kekuatan dan mencabut sehelai janggutnya. Kedua Rui Giok itu jelas merupakan barang dari keluarga kerajaan. Selain itu, ada juga batu giok pengiring keluarga Meng, serta mutiara itu. Dari mana semua barang ini berasal? Wajah kakek Jun berkedut saat dia bertanya, sepenuhnya siap untuk membantu Jun Xie membersihkan pan asterisnya. Jika bocah ini benar-benar merampok semua barang-barang ini kembali, maka ini adalah masalah yang sangat besar. Itu tidak berarti bahwa pikiran kakek Jun pesimis, tidak percaya bahwa cucunya dapat memenangkan semua item ini dalam perjudian. Dia hanya mengenal cucunya sendiri dengan sangat baik. Tidak mungkin dia memiliki kemampuan untuk memenangkan semua item bermutu tinggi ini. Apa lelucon? Dia telah menertawakan Tang Wanli beberapa saat yang lalu. Ternyata apa yang menunggunya di rumahnya sendiri adalah masalah yang tidak masuk akal seperti ini. Kakek Jun menjadi terdiam sesaat. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 24. Dilema Kakek Jun. Baru pada saat itulah Little Ke menyadari bahwa tuan rumah sedang berdiri di ambang pintu. Dia terkejut sesaat, lalu dia dengan cepat berlutut memberi hormat sebelum menjawab.
Harta karun ini dimenangkan oleh tuan muda ketika dia pergi berjudi sebelumnya. Ia memenangkan, dia benar-benar menang. Suara Jun Zantian menjadi rendah, pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Jika tidak ada orang di sekitar, dia mungkin akan berteriak. Namun, di atas perasaan senang dan terkejut, ada kecurigaan di benak kakek Jun. Kapan bocah ini mulai belajar memenangkan uang? Dari apa yang saya ingat, dia tidak pernah memenangkan apapun sejak hari dia belajar cara berjudi. Jika bukan karena kakek Jun membatasi uang sakunya, sekarang seluruh Jun Residence mungkin telah dipertaruhkan oleh Jun Moxie. Tapi sekarang, dia tidak hanya menang, dia benar-benar memenangkan hal-hal bermutu tinggi semacam ini. Memang benar, harta ini dimenangkan oleh tuan muda. Tidak peduli berapa banyak empedu yang dimiliki pelayan ini, saya tidak akan pernah berani berbohong kepada tuan rumah. Selain itu, tuan muda juga membawa kembali 3 juta liang uang perak, jawab Little Ke tanpa ragu-ragu. Dari apa yang saya dengar, ini semua dimenangkan dari tuan muda Li dan tuan muda Meng. Ketika tuan muda kembali, dia menempatkan harta itu di sini untuk saya atur sebelum pergi ke gedung perpustakaan untuk membaca buku. Kekecil dipenuhi dengan kebanggaan, karena tuan muda belum pernah memenangkan apapun sebelumnya. Tapi kali ini, Jun Xie benar-benar menang banyak. Dalam hati gadis kecil itu, tuan mudanya tiba-tiba menjadi lebih mampu. Meskipun dia masih takut pada tuan muda, dia merasa tuan muda hari ini berbeda. Paling tidak, dia tidak lagi menjijikkan bocah itu pergi ke gedung perpustakaan lagi. Pada saat ini, perasaan gembira kakek Jun melebihi rasa terkejutnya. Tidak perlu khawatir tentang bagaimana membersihkan kekacauan cucunya adalah satu hal. Mendengar Little Ke mengatakan kemana cucunya pergi adalah hal lain. Dia menatap ke depan dengan kosong, tampak seolah-olah dia tidak mampu menangani emosi yang masuk ini. Dengan tangan gemetar, dia mengulurkan tangan ke dahinya untuk memastikan bahwa dia tidak demam. Setelah itu, dia memeriksa indera pendengarannya untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Baru setelah itu dia memulihkan dirinya sendiri. Oh, ketika dia kembali nanti, katakan padanya untuk datang mencariku. Setelah mengatakan itu, kakek Jun membawa pembantu rumah tangga Pang keluar, meninggalkan Lolita kecil menghitung berulang-ulang, matanya berkilauan dengan perak. 3 giok pengiring ini dapat dijual setidaknya 100.000 liang, manik-manik dan batu permata itu dapat dijual setidaknya 150.000 liang, dan itu, setidaknya, ditambahkan dengan uang kertas perak ini. Wow, Pang tua, bagaimana menurutmu? Jun Zantian yang sedang berjalan kembali tidak dapat mengetahuinya. Tindakan cucunya selama sebulan terakhir benar-benar membuatnya bingung. Apa yang dia rencanakan, apa yang dia lakukan, pelayan tua ini tidak tahu. Namun, tindakan tuan muda saat ini benar-benar bagus. Pang tua juga tampak bingung. Meskipun demikian, tidak harus membantu membersihkan kekacauan Jun Moxie pasti bisa dianggap sebagai hal yang baik. Jika dia benar-benar tertarik membaca, bagaimana menurutmu tentang aku mengirimnya ke Institut Pengetahuan Wensing? Kakek Jun bertanya dengan iseng, fantasi seperti kerinduan di wajahnya. Institut Pengetahuan Wensing adalah tempat belajar terkemuka kerajaan Tianxiang bagi semua sarjana. Di dalamnya, jumlah guru dan siswa digabungkan kurang dari 1.000. Jumlah ini terlalu kecil dibandingkan dengan beberapa ratus juta penduduk kerajaan Tianxiang. Ini berarti bahwa hanya mereka yang berharga, yang memiliki bakat tingkat tinggi, yang memiliki kemungkinan dan kualifikasi untuk memasuki tempat ini untuk belajar. Selama para siswa ini lulus, kerajaan akan sering mempekerjakan mereka. Namun, bahkan para jenius terkenal itu akan dipaksa untuk menjalani fase pembelajaran yang sangat sulit untuk lulus dari tempat ini. Dapat dikatakan bahwa Institut Pengetahuan Wensing adalah jalan emas bagi para sarjana, terlepas dari siapa atau apa latar belakang Anda. Bahkan seorang pangeran atau putri tidak dapat diizinkan memasuki Institut Pengetahuan Wensing jika mereka tidak memiliki bakat asli. Agar kakek Jun benar-benar mempertimbangkan untuk mengirim Jun Xie ke Institut Pengetahuan Wensing, sepertinya dia sudah percaya bahwa Jun Xie telah membuka lembaran baru. Mungkin akan sangat sulit, berdasarkan kemampuan Jun Moxie, bagaimana dia bisa masuk ke Institut Pengetahuan Wensing. Semua yang diterima adalah mereka yang telah belajar dengan susah payah selama puluhan tahun.
Mereka yang memenuhi syarat adalah yang paling terkenal dan terkenal di antara para jenius. Bagaimana cucu Anda yang tetap bodoh selama 16 tahun dan baru mulai membaca selama sebulan itu memenuhi syarat? Secara alami, Pang Tua tidak dapat berterus terang mengenai masalah ini. Dia dengan halus melanjutkan, Institut Pengetahuan Wensing terlalu bertele-tele untuk orang tua ini. Tetapi jika Master Senior secara pribadi pergi dan akhirnya menderita kemunduran, saya dengan rendah hati percaya bahwa kita harus mengambil ini perlahan. Mari kita amati sebentar lagi. Sayang, betapa disayangkan bahwa tingkat kultivasi Suan Ki bocah ini terlalu biasa-biasa saja. Akan lebih baik jika dia bisa memasuki Institut Perang Divine Suan. Selama beberapa generasi, keluarga Jun kami selalu menjadi jenderal, bertarung di medan perang. Jika keluarga kami benar-benar menghasilkan pria yang bertele-tele, maka keluarga kami akan benar-benar menjadi biasa-biasa saja. Jun Zantian sendiri menyadari bahwa masalah ini tidak mudah ditangani. Kembali ketika pangeran kedua memasuki Institut Pengetahuan Wensing, Kaisar sendiri harus menahan kemarahan kakek Jun sebelum mengirim pangeran masuk. Kakek Jun selalu berselisih dengan para cendekiawan, membuat ini semakin sulit. Belum lagi, kepribadian Moxie, Pang Tua. Bagaimana menurutmu, pengaturan seperti apa yang harus aku buat untuk Moxie? Kakek Jun menghela nafas terus-menerus. Mengirimnya untuk belajar, anak nakal ini tentu saja tidak terbuat dari bahan itu. Mengirimnya ke militer, Ba-asteris ngan ini bahkan tidak memiliki bakat sedikit pun. Dia tidak bisa menahan rasa sakit, dan tidak bisa menahan latihan. Kirim dia untuk berbisnis, saya takut dia akan kehilangan uang sampai dia bahkan tidak bisa membayar peti mati saya. Apakah saya benar-benar harus meninggalkannya sebagai seorang freeloader yang tidak berguna menunggu panggilan kematian? Berbicara tentang hal ini, Pang Tua menjadi frustrasi dan mencoba menghibur kakek Jun. Tuan muda sudah mulai dewasa akhir-akhir ini. Dia mungkin berusaha keras untuk mencapai puncaknya sendiri, membuka lembaran baru. Tuan muda masih sangat muda. Saya percaya itu masih belum terlambat. Jenis kenyamanan munafik ini adalah yang paling aku benci. Anda benar-benar belajar melakukan ini juga. Jun Zantian mengerutkan kening dan menegur dengan kesal. Pang Tua, ini sama sekali tidak sepertimu. Lihat kamu, di mana Pang Lai yang bertarung sendirian melawan puluhan ribu musuh di medan perang saat itu? Pang Tua tersenyum pahit. Bukannya aku ingin mengatakan itu. Tapi, apalagi yang bisa saya katakan selain itu? Apakah saya harus mengatakan, setiap cucu membawa berkah? Tapi Anda bisa melupakan cucu Anda. Semua orang tahu bahwa cucu Anda adalah noda di dinding yang tidak dapat dikembangkan dengan cara apapun. Tidak peduli seberapa besar Anda khawatir, tidak peduli seberapa banyak Anda mempersiapkan jalan untuknya, bukankah dia akan menghancurkan segalanya sendirian? Apakah saya benar-benar harus mengatakan itu? Saya mungkin juga memberitahu Anda untuk memenggal saya. Ada satu metode yang bisa melindungi Tuan Muda. Dengan begitu, Tuan Senior tidak perlu khawatir tentang Tuan Muda, kata Pang Tua ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Metode apa? Cepat, katakan padaku. Jun Zantian terkejut, dia hanya berpikir untuk mengeluarkan tenaga hari ini. Dia tidak berharap Pang Tua benar-benar punya jalan. Metode ini sebenarnya agak sulit untuk diterapkan. Pang Tua hendak mengatakannya, tetapi kemudian mulai ragu. Metodenya adalah bagi kita untuk membeli Suan Bis muda yang setidaknya memiliki tingkat ke-8 atau lebih tinggi. Setelah itu, kita bisa melatihnya dengan segala cara. Berhenti, berhenti, berhenti. Jun Zantian dengan paksa menyela kata-kata Pang Tua. Pang Tua, apakah kamu tidur sambil berbicara? Apakah Anda benar-benar berpikir metode semacam ini mungkin? Pang Tua memikirkannya dengan mata menatap ke depan, lalu dengan sedih menjawab, tidak mungkin. Karena kamu tahu itu tidak mungkin, lalu mengapa kamu membicarakannya? Jun Zantian menghela nafas teredam. Suan Beas, mereka adalah bentuk kehidupan khusus di benua Suan-Suan. Salah satu dari Suan Bis tingkat tinggi akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa Suan Bis tingkat ke-8 manapun bisa bertarung secara merata dengan ahli Sky Suan. Adapun binatang Suan tingkat ke-9, mereka tidak kalah kuat dibandingkan dengan ahli dewa tertinggi Suan. Namun,
Bahkan binatang Suan memiliki bentuk hierarki mereka sendiri, seperti halnya manusia. Peringkat mereka bahkan lebih ketat dibandingkan dengan manusia. Untuk ahli manusia yang menguasai keterampilan khusus tertentu, adalah mungkin bagi mereka untuk menantang dan mengalahkan lawan yang kultivasi Suan Qi-nya lebih tinggi dari mereka. Tapi ini tidak mungkin saat bertarung melawan Suan Beas. Suan Beas dari tingkat keempat dan di bawahnya hanya dapat dianggap sama dengan binatang liar. Paling-paling, mereka mungkin memiliki kekuatan penghancur yang sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan hewan normal. Hanya dari tingkat kelima dan seterusnya binatang Suan akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Namun, binatang Suan dari tingkat keenam dan ketujuh tidak banyak berguna, terlebih lagi ketika mereka masih muda. Selain itu, begitu Suan Beast mencapai usia dewasa, ia tidak bisa lagi dijinakkan. Beberapa binatang Suan membutuhkan beberapa dekade untuk mencapai usia dewasa, yang lain hingga 100 tahun, menunggu begitu lama sampai seekor anak harimau dewasa. Apa gunanya? Belum lagi, kekuatan Suan Beast tingkat keenam paling-paling hanya bisa setara dengan ahli Suan Qi tingkat perak. Oleh karena itu, harga untuk tingkat Suan Beast ini tidak tinggi, dan relatif mudah ditemukan. Namun, dari tingkat ketujuh dan seterusnya, situasinya menjadi berbeda. Suan Beas dari tingkat ketujuh dan seterusnya memiliki kemampuan intrinsik untuk melakukan terobosan. Binatang Suan ini bisa dikatakan menyaingi manusia dalam hal kebijaksanaan. Selain memiliki kemampuan bawaan, mereka juga memiliki kemampuan khusus. Juga karena kemampuan inilah proses pengembangan anak-anak ini menjadi sangat sulit. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 25. Operasi. Tubuh Suan Beas tingkat ketiga ke atas akan secara otomatis membentuk kristal khusus. Kristal ini dikenal sebagai Suan Core. Kemampuan khusus Suan Beas tingkat ketujuh melibatkan kemampuan untuk menyerap energi Suan yang kental dari bentuk kehidupan lain. Kemampuan ini akan meningkatkan laju pertumbuhan mereka. Itu juga karena ini bahwa anak-anak dari binatang Suan tingkat ketujuh sangat langka. Bahkan jika ada yang tersedia, harganya akan sangat mahal. Adapun anak Suan Beast tingkat ke-8, itu akan sangat berharga. Mereka hanyalah barang-barang legenda. Dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada berita tentang siapapun yang memiliki anak Suan Beast tingkat ke-8. Area pekerjaan utama Suan Beas tingkat tinggi berada jauh di dalam hutan terkutuklah, tempat berbahaya di mana bahkan para ahli divine tertinggi tidak berani masuk. Area permukaan hutan terkutuk itu sangat luas, alam tanpa batas, itu praktis menyumbang 1/4 dari luas daratan benua. Yang ditemukan di area periferal sebagian besar adalah Suan Beast berlevel rendah dan beberapa hewan normal. Saat seseorang masuk lebih dalam ke hutan, risikonya melonjak ke ketinggian baru. Selain itu, jika Suan Beast berlevel tinggi menemukan dirinya tak tertandingi, itu hanya akan mengguncang pan-asterisnya dan melarikan diri. Hutan terkutuk adalah surga binatang Suan tingkat tinggi, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengejar mereka. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, mereka bahkan mungkin tidak memiliki harapan untuk keluar dari hutan hidup-hidup. Untuk mendapatkan anak dari binatang Suan tingkat ke-8, diperlukan minimal 3 ahli langit Suan atau lebih. Jumlah ini adalah minimum absolut untuk mengalahkan setidaknya 2 binatang Suan dewasa dari tingkat ke-8, tetapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, kemampuan pertahanan Suan Beas lebih kuat dibandingkan dengan rata-rata ahli Sky Suan. Juga, jika mereka bertemu dengan sekelompok binatang Suan tingkat ke-8 bukannya 2. Jika itu terjadi, maka bahkan seorang ahli surgawi tertinggi akan berakhir dikuburkan di sana dan kemudian, bagi seorang ahli untuk mencapai peringkat Sky Suan, mana di antara mereka yang bukan pahlawan atau karakter kuat dengan identitas berharga, hal-hal seperti kekayaan besar dijamin bagi mereka. Jadi, mengapa mereka berpartisipasi dalam kesepakatan yang sangat tidak masuk akal ini? Itu juga mengapa kakek Jun hanya bisa tersenyum pahit atas lamaran ini. Ayo pergi ke gedung perpustakaan dan lihat apa yang dilakukan bocah ini di sana. Kakek Jun merasa seolah-olah sesuatu yang aneh sedang terjadi dengan cucunya selama beberapa hari terakhir.
Mereka berdua kemudian menuju ke arah gedung perpustakaan. Namun, setelah tiba di gedung perpustakaan, mereka menemukan itu kosong. Tuan muda meninggalkan gedung perpustakaan 2 jam yang lalu. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Lapor pengawal yang ditugaskan untuk menjaga gedung perpustakaan. Keduanya saling berpandangan. Ayo kembali ke ruang belajarku. Kakek Jun merasa lelah. Berjalan sejauh ini, hatinya merasa melankolis. Sambil berjalan kembali, dia berkata bahwa semua buku yang telah dia baca ke tempat saya. Sementara kakek Jun khawatir tentang cucu tersayangnya, kakek Tang Yuan, Tang Wanli memimpin kelompok prianya menuju keluarga Li dan Meng untuk mencari keadilan. Di dalam halaman kediaman keluarga Li, Li Youran yang mengenakan jubah putih bersih berdiri dengan anggun di bawah pohon peoni. Terukir di wajahnya yang hampir sempurna dan tampan adalah tanda senyum dangkal. Matanya menatap penuh gairah ke langit gelap yang jauh untuk waktu yang lama tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Angin sepoi-sepoi yang hangat dan harmonis bertiup, mengangkat jubah Li Youran, menyebabkannya berkibar di udara dan seluruh tubuhnya menjadi mirip dengan pohon giok yang berharga. Pemandangan ini akan menyebabkan orang lain merasakan kekaguman di hati mereka. Cara membawa ini benar-benar langka. Pemandangan yang langka untuk dilihat. Li Feng dan 2 saudara laki-lakinya berdiri di depan Li Youran. Wajah mereka penuh keringat meskipun itu adalah periode musim gugur yang paling menyenangkan. Namun, mereka tidak berani menyeka keringat, membiarkannya jatuh. Setetes demi setetes. Itu jatuh ke hidung mereka, turun ke alis mereka, ke mata mereka, menyebabkan ketidaknyamanan yang mengerikan. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani mengedipkannya. Apapun yang Anda katakan sekarang tidak akan berkontribusi sama sekali terhadap masalah ini, jadi kami akan mengakhirinya. Mari kita anggap saja sebagai hari keberuntungan Jun Moxi. Tapi untukmu, mendengar Li Youran mengatakan ini, mereka bertiga gemetar. Meskipun mereka berasal dari generasi yang sama, ketakutan yang mereka miliki terhadap anak muda yang tampak lembut ini telah meresap jauh ke dalam tulang mereka. Tidak ada yang pernah melihat anak muda ini kehilangan kesabaran, tetapi setiap kali ketiga bersaudara itu melihatnya, mereka akan merasakan atmosfer bahaya yang bergema dari lubuk tulang mereka. Masing-masing dari kalian akan menerima 40 pukulan disiplin, dan juga total pengeluaranmu dikurangi dengan nilai setengah tahun. Li Youran tersenyum lembut, sikapnya tetap elegan saat dia menatap ke kejauhan. Dia melanjutkan dengan suara lembut, seperti gelombang mata air. Besok, kamu masih harus melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan. Apakah kamu mengerti? Di bawah 40 pukulan disiplin, bahkan jika tulang rusuk mereka tidak patah dan otot mereka tidak patah, setidaknya mereka akan berakhir dengan lapisan kulit terkoyak, memperlihatkan daging merah mereka. Selain itu, mereka harus terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan besok. Hukuman ini sangat keras, sama sekali tanpa pertimbangan. Terutama karena ketiganya adalah sepupu dekat Li Youran. Namun, Li Youran dengan tenang menyatakan hukuman mereka dengan nada suara acuh tak acuh, matanya juga memancarkan aura tenang. Sepertinya dia tidak berurusan dengan sepupu dekatnya, atau manusia pada umumnya. Tindakannya mirip dengan cara orang menghadapi 3 anjing sekali pakai. Namun, Li Feng dan saudara-saudaranya bereaksi seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Dari tindakan mereka, sepertinya hukuman itu adalah hukuman yang penuh dengan kebaikan, hukuman yang ringan. Jun Moxi, hehe, Li Youran tersenyum lembut dan berkata dengan nada ringan, kamu boleh pergi. Baru setelah mendengar kata-kata ini ketiga bersaudara itu berani bergerak. Mereka berperilaku luar biasa baik saat mereka dengan patuh berjalan pergi. Ekspresi menemukan keberuntungan besar terukir di wajah mereka. Ayo, Li Youran dengan ringan bertepuk tangan. Dalam sekejap, 2 sosok berpakaian hitam diam-diam muncul di sisinya. Mereka membungkuk, menunggu perintah. Yah, selidiki secara detail mengapa Jun Moxi bisa menang kali ini. Juga, selidiki mengapa obat psikedelik tidak bekerja. Selain itu, konfirmasikan apakah kemunculan Dugu Xiaoyi benar-benar suatu kebetulan. Bahkan jika Dugu Xiaoyi muncul, Jun Moxi seharusnya tidak memiliki peluang untuk menang.
Setelah Anda menyelidiki masalah itu dengan jelas, laporkan hasilnya kepada saya segera. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh yang sama, seolah-olah dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi bahkan ketika berbicara. Setuju. Kedua sosok berpakaian hitam memberi hormat dengan hormat. Sebelum mereka bisa berbalik, mereka melihat orang berpakaian hijau yang kehabisan napas berlari masuk. Saat orang ini masuk dalam jarak 10 langkah di depan Liu Ran, dia memperlambat dan mengendalikan napasnya, tetapi wajahnya tetap merah. Hanya setelah mengendalikan napasnya, dia pergi ke hadapan Liu Ran. Melapor kepada Tuan Muda, Duke keluarga Tang, Tang Wanli membawa Tuan Muda Tang dan ratusan pasukan menuju keluarga Li kami. Cara mereka bergerak terlihat mengancam. Oh, mereka ingin memberi kita masalah? Alis Liu Ran dengan lembut bergerak ke atas. Dengan lembut, lanjutnya. Betapa tak terduga, bahkan Tang Yuan akan memiliki tingkat kelicikan ini. Tampaknya beberapa penyesuaian diperlukan untuk rencana kita, hehe. Baiklah. Beritahu Li Zhen dan saudara-saudaranya. Ketika kakek Tang bertanya kepada mereka tentang hal itu, mereka harus menjawab. Juga, segera jalankan hukuman disiplin. Hanya setelah hukuman setengah selesai, Anda harus membawa kakek Tang untuk menanyai mereka. Salah satu sosok berpakaian hitam mengangguk dan bergegas pergi. Mulut Liu Ran tersenyum saat dia tiba-tiba berbalik dan bertanya. Di antara yang dibawa kakek Tang bersamanya kali ini, apakah ada yang kita awasi? Iya, pria berpakaian hijau itu menjawab tanpa ragu sedikitpun. Ada 3 dari mereka. 3, itu sudah cukup. Senyum misterius muncul di wajah Liu Ran. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap awan yang mengepul di langit. Angin musim gugur yang awalnya hangat sekarang bercampur dengan udara yang sedikit sejuk. Liu Ran berbisik dengan nada yang tidak terdengar. Ini akan hujan. Sekarang elit keluarga Tang telah pindah. Ini mungkin kesempatan yang bagus. Di matanya, jejak kehati-hatian dan terburu-buru muncul saat dia berbicara. Segera beritahu Qin Hu untuk mengambil kesempatan ini. Sekarang pasukan keluarga Tang telah dikosongkan. Dia harus mendapatkan barang yang telah saya sebutkan sebelumnya dari kediaman Tang. Dia hanya bisa berhasil, kegagalan tidak diperbolehkan. Ini satu-satunya kesempatan. Mengangkat kepalanya ke atas lagi, dia melanjutkan. Katakan padanya bahwa dia punya waktu sepanjang sore untuk operasi ini, juga beritahu dia untuk menggunakan yang belum pernah muncul sebelumnya. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, mereka tidak boleh meninggalkan jejak sedikitpun. Setuju, sosok berpakaian hitam lainnya terbang. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 26. 5 jenis herbal. Kamu bisa pergi ke depan, aku mengendalikannya. Kali ini, kamu melakukannya dengan baik, kata Liu Ran dengan tenang sambil menatap pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau itu tiba-tiba menjadi bersemangat, dia mengepalkan tinjunya dan menjawab. Bawahan ini akan kembali. Tindakannya seolah-olah kata-kata dilakukan dengan baik, adalah pujian tingkat tinggi. Liu Ran mengangguk ringan, wajahnya masih setenang air. Pria berpakaian hijau itu mundur dengan kepala tertunduk selama 10 langkah sebelum berbalik. Setelah berbalik, dia berjalan pergi dengan langkah besar. Baru pada saat itulah dia menghela nafas panjang lega. Dia bahkan tidak berani terkesiap saat dia berada di hadapan Tuan Muda. Dengar, segera pergi beritahu kakekku yang saat ini berada di istana bersama Yang Mulia. Beritahu dia bahwa Tang Wanli membawa sekelompok ahli ke kediaman Li kami. Tapi jangan khawatir. Meskipun kedatangannya tidak akan menjadi hal yang baik, itu juga merupakan kesempatan yang baik. Ada pro dan kontra untuk setiap situasi. Itu semua tergantung pada apakah kita dapat memahami manfaatnya. Liu Ran tersenyum tipis. Rambut hitamnya berkibar di antara angin sepoi-sepoi. Dalam kegelapan, suara afirmatif terdengar. Setelah beberapa saat, orang itu pergi dengan kecepatan yang cepat. Jun Moxi berhasil melarikan diri kali ini, membiarkan keluarga Jun mendapat keberuntungan untuk tidak ikut campur. Namun,
Jika Old Duketang menyebabkan cukup banyak masalah bagi keluarga Meng, maka keluarga Meng akan dipaksa ke tempat yang sangat sulit. Ketika itu terjadi, yang perlu dilakukan kakek hanyalah bertindak, menyebabkan keluarga Meng dan Tang menjadi musuh. Kami dapat membawa keluarga Meng ke pihak kami bahkan mungkin dapat membuat mereka tunduk. Keluarga Jun hanya memiliki Jun Moxi sebagai penggantinya, membuat rencana untuk berurusan dengan mereka tidak akan sulit. Adapun keluarga Dugu, kami masih tidak bisa melawan mereka, atau lebih tepatnya kami tidak bisa. Li Youran dengan ringan menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, tangannya putih dan halus. Tampak seolah-olah dia takut mengganggu lingkungan tenang peoni pohon, dia mencabut sehelai daun. Menurunkan kepalanya, dia menatap dengan tenang ke daun hijau dan berkata, "Tapi meski begitu, itu tidak terlalu buruk. Setidaknya, ini menarik." Dari kejauhan terdengar suara gemuruh kuku kaki. Segera, suara itu datang di depan pintu kediaman. Li Youran tersenyum lembut. Mengangkat alisnya, dia memerintahkan, "Buka gerbang dan sambut senior Duketang dengan sangat sopan." Menyelesaikan kalimatnya, jari-jarinya yang ramping tiba-tiba menjentikkan keluar. Tubuhnya mengeluarkan kilatan kuning dan daun di genggamannya terbang keluar dengan cahaya keemasan. Itu diam-diam tertanam sendiri ke batang pohon peoni pohon. Pada saat yang sama ketika daun hijau melesat keluar, sambaran petir tiba-tiba menyambar, awan mengepul, mencapai langit di atas. Angin yang menakutkan mulai bertiup. Pada saat kilat menyambar, jubah putih Li Youran tersapu ke atas oleh angin kencang. Dengan sekejap, tubuhnya yang tegak menghilang dari halaman. Kemana Jun Xie pergi? Tempat yang dikunjungi Jun Xie adalah tempat yang tidak bisa ditebak oleh kakek Jun bahkan dalam mimpi terliarnya. Tempat ini adalah satu, yang kakek Jun benar-benar percaya bahwa Jun Xie tidak akan pernah melangkah selamanya. Ini adalah tempat di mana Jun Moxi mengalami pemukulan parah 2 kali. Setiap pukulan ini membuatnya tidak bisa merangkak keluar dari tempat tidur selama setengah bulan. Lebih jauh lagi, 2 pemukulan ini adalah satu-satunya 2 kali sejak lahir dia harus menderita kekerasan dalam rumah tangga, dan lokasi itu adalah paman ketiga Jun Moxi, halaman Jun Wui. Jun Wui mengabdikan seluruh hidupnya untuk militer. Bahkan tempat tinggalnya terletak sedekat mungkin dengan tempat pelatihan militer keluarga Jun. Jun Wui sangat tenang saat dia duduk di kursi rodanya. Dia menyapu pandangannya ke taman bunga dan menatap pengawal keluarga Jun yang berolahraga di tempat pelatihan. Ekspresinya berubah. Hati seorang pejuang yang telah lama menghilang tampaknya telah dihidupkan kembali. Jun Xie berjongkok di depannya. Tangannya menggunakan seni keberuntungan yang misterius saat dia memeriksa kaki Jun Wui. Dia memeriksa dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dia memeriksa dengan sangat hati-hati, dari setiap inci tendon hingga setiap serat otot. Sebulan yang lalu, tubuh Jun Xie bahkan tidak mengandung sedikit pun energi internal, membuatnya tidak mungkin untuk memeriksanya. Namun sekarang, dia tidak hanya memiliki energi internal. Itu adalah salah satu yang berjudul, Seni Abadi Pertama, Seni Membuka Keberuntungan Surga. Karena itu, Jun Xie ingin memeriksa kembali dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada yang salah sebelum memutuskan metode perawatan. Setelah waktu yang lama, Jun Xie yang bermandikan keringat berhenti memeriksa. Dia berdiri dengan mata berbinar. Bagaimana itu? Wajah Jun Wui yang dipahat tampak seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap hasilnya saat dia bertanya dengan nada ringan. Namun, sepasang tinjunya terkepal erat, pembuluh darah di punggung tangannya berdenyut eksplosif. Jelas bahwa hatinya tidak bisa tetap tenang. Meskipun dia memperhatikan mata Jun Xie yang menyala, dia tidak dapat membuat dirinya percaya bahwa kakinya yang telah lumpuh begitu lama dapat memiliki harapan untuk dipulihkan. Jun Xie adalah harapan terakhir dan satu-satunya. Dia bahkan tidak berani bertanya pada Jun Xie apakah dia bisa disembuhkan dan hanya bertanya, "Bagaimana keadaannya?" Keinginannya untuk jawaban afirmatif hanya setinggi itu. "Kondisimu tidak bisa dianggap optimis. Tapi tidak perlu pesimis," Jun Xie tersenyum. "Ada kebutuhan untuk mengerahkan beberapa upaya, tetapi saya yakin bahwa saya dapat memungkinkan Anda untuk berdiri lagi." Luar biasa. Jun Wui tidak lagi bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kebahagiaan di wajahnya.
Terlepas dari kegembiraan, ada beberapa skeptisisme. Bagaimanapun, banyak dokter terkenal di dunia telah memeriksa kakinya sebelumnya dan menyimpulkan bahwa itu tidak ada harapan. Bahkan jika dia bertingkah aneh akhir-akhir ini, bagaimana mungkin keponakannya yang bejat itu bisa memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya? Namun, Jun Wui yang seperti orang tenggelam tidak berniat menunggu kematian. Dia akan mencoba menggenggam sedotan untuk bertahan hidup. Bahkan jika keponakannya ini hanya membual, dia hanya akan kecewa sekali lagi. Bagaimana orang luar bisa memahami keadaan pikiran Tuan Ketiga Jun? Saya akan membuat daftar herbal yang diperlukan. Paman Ketiga perlu mengatur agar orang-orang membelinya. Selama beberapa ramuan ini dapat diperoleh, saya percaya bahwa hari Paman Ketiga berdiri lagi tidak akan terlalu lama, kata Jun Xie. Sangat baik. Herbal apa sajakah itu? Apakah ada di antara mereka yang sangat langka dan mahal? Aku akan segera mengatur orang-orang kita untuk mencarinya. Jun Wui menjadi sangat cemas. Bunga kerupuk usus, rumput jantung biasa, rumput 9 daun, akar putus-putus yang gigih, dan lotus meridian yang menyala-nyala. Jun Xie menyebutkan 5 jenis herbal dalam satu napas. Secara alami, dia telah menyatakan nama-nama yang diberikan untuk ramuan ini di dunia ini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mencari melalui semua buku medis di gedung perpustakaan karena nama tumbuhan yang dia ketahui berbeda dari kehidupan masa lalunya. Untungnya, gedung perpustakaan memang memiliki sejumlah besar buku medis. Jun Xie dapat menemukan apa yang dia butuhkan dengan mengikuti informasi medis dari herbal. Dengan menggunakan metode itu, dia menemukan nama tumbuhan di dunia ini. Saya pernah mendengar tentang common heart grass, bunga kerupuk usus, dan akar pemotong persisten. Tapi jenis ramuan apa rumput 9 daun dan teratai meridian berkobar? Jun Wui mengerutkan kening. Dia adalah seseorang yang telah lama mencari obat untuk kondisinya. Pengalamannya dengan pengetahuan kedokteran bisa dikatakan sangat luar biasa. Namun, dia tidak tahu 2 ramuan itu. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa nama-nama ini benar-benar keluar dari mulut Jun Xie. Jun Xie tersenyum ketika dia mengeluarkan sebuah buku dari dadanya. Dia menunjukkan Jun Wui gambar tanaman dari buku tanaman. Ini adalah rumput 9 daun, dan ini adalah teratai meridian berkobar. Di antara herbal yang saya daftarkan, teratai meridian blazing cukup sulit ditemukan karena jarang terlihat. Ramuan lainnya cukup umum terlihat dan harus tersedia di gudang medis kediaman kami. Jika tidak, maka itu harus tersedia di toko medis kota. Bagus, mata Jun Wui menatap dengan sungguh-sungguh pada beberapa ramuan di buku itu, seolah itu adalah harta yang tak ternilai. Suaranya bergetar. Sudah 1 dekade penuh, dia akhirnya bisa merasakan seutas harapan di hadapannya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 27. Tunjukkan kemampuan sejati Anda. Paman Ketiga, jika gudang medis kami tidak memiliki herbal yang kami butuhkan, maka Anda harus membayar perhatian ekstra terhadap detail. Kita tidak bisa hanya mengirim 1 orang untuk membeli herbal yang diperlukan. Jika memungkinkan, kirimkan beberapa dari mereka. Masing-masing dibebankan dengan membeli salah satu herbal. Yang terpenting, tidak ada yang harus tahu alasan membeli ramuan ini. Bahkan jika orang lain mungkin tidak tahu apa yang dapat dilakukan oleh ramuan kombinasi ini, kita tetap harus bertindak untuk mencegah. Bagaimana jika? Faktanya, saya harus hati-hati memeriksa semua herbal bahkan setelah kami selesai mengumpulkannya sebelum memprosesnya. Jun Xie melanjutkan. Sampai sekarang, keluarga Jun kami sedang menurun, layu dari hari ke hari. Tetapi begitu tubuh Paman Ketiga dipulihkan, situasinya akan menjadi sangat berbeda. Saya percaya bahwa ada banyak yang berharap Paman Ketiga akan tetap lumpuh selamanya. Dan itulah mengapa masalah ini membutuhkan kebijaksanaan sepenuhnya. Setelah Paman Ketiga mampu berdiri, maka Anda akan menjadi kartu truf tersembunyi untuk keluarga Jun kami. Paman Ketiga, saya yakin Anda mengerti apa yang saya maksud. Benar. Jun Wui menatap keponakannya dengan perasaan senang. Moxie,
Kamu sudah dewasa. Bahkan jika saya kehilangan kesempatan untuk berdiri lagi, dengan Anda di keluarga Jun kami, saya percaya bahwa keluarga kami tidak akan jatuh. Jun Woo secara alami memahami kata-kata Jun Xie. Namun, mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya, selain jumlah perhatian dan perencanaan jangka panjang di dalamnya menyebabkan Jun Woo merasa sangat gembira, Jun Xie tertawa lemah, menoleh ke sisi lain. Untuk seseorang yang pernah menjadi pembunuh nomor 1 di dunia untuk dipuji seperti itu, Anda telah dewasa. Entah bagaimana rasanya sangat memalukan, Jun Xie merasa dirinya tidak dapat menerima pujian seperti itu dalam benaknya. Dia bersyukur bahwa pujian itu adalah, Moxie, kamu telah dewasa. Jika pujiannya adalah, Jun Xie, kamu telah dewasa, jika itu terjadi, wajahnya sama saja hilang. Jika seseorang dari kehidupan masa lalunya mengetahui bahwa seseorang telah berbicara dengan raja jahat sedemikian rupa, mereka mungkin akan tersedak sampai mati di tempat. Moxie, bagaimana menurutmu tentang pelatihan penjaga rumah kita? Saat dia mendengarkan raungan atau kekuatan di kejauhan dan mengamati tubuh kuat yang basah oleh keringat karena latihan, Jun Woo merasakan kegelisahan yang sudah lama tidak dia rasakan. Tidak lebih dari menunjukkan gaya tetapi tidak ada substansi. Ketika Jun Xie yang berada di tengah lamunannya mendengar pertanyaan itu, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak menyembunyikan nada penghinaan dalam suaranya. Gaya tapi tidak ada substansi. Jun Woo tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Anda mengklaim bahwa pelatihan yang dilakukan oleh penjaga rumah kami dengan budidaya Suan Qi tingkat ke-7 atau ke-8 hanya gaya tetapi tidak ada substansi, Moxie. Kata-katamu ini benar-benar sesuatu. Bisakah ini dianggap sebagai pelatihan? Apa efek dari pelatihan ini? Jun Xie membalas. Hal-hal semacam ini dapat dianggap sebagai regimen olahraga. Bagaimana Anda bisa menyebutnya pelatihan? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Mereka hanyalah sekelompok orang menganggur yang berkumpul untuk melatih bentuk tubuh mereka. Sebenarnya efek memperbaiki bentuk tubuh mereka sebenarnya tidak ada. Saya benar-benar tidak melihat bagaimana pelatihan ini dapat membantu mereka di medan perang. Atau haruskah saya katakan, itu tidak akan membantu mereka menimbulkan kerusakan pada musuh mereka jika mereka bertemu. Cara saya melihatnya, tidak ada perbedaan antara mereka dan gelombang pakan sekali pakai. Mereka hanyalah sekelompok orang normal, tanpa apa-apa di dalamnya, membuang-buang waktu dan tenaga dengan latihan mereka yang tidak berharga. Tidak lebih, tidak kurang, pakan sekali pakai. Latihan yang tidak berguna. Jun Woo tidak dapat menahan diri dan berteriak, alisnya terangkat. Moxie, aku tahu kamu tidak suka berlatih seni bela diri. Itulah mengapa Anda tidak memahami pentingnya pelatihan dasar. Namun meski begitu, Anda tidak bisa meremehkan orang-orang ini. Ketidaktahuan bukanlah hal yang mengerikan. Tetapi membiarkan ketidaktahuan Anda menghina tentara ini tidak dapat diterima. Masing-masing dari orang-orang ini adalah veteran perang elit dari 100 pertempuran. Hanya karena tidak ada lagi perang saat ini, mereka akan menjadi pengawal keluarga Jun kami. Masing-masing dari mereka telah membuktikan diri sebagai pria sejati. Saya akan menganggap kata-kata Anda dari sebelumnya sebagai lelucon biasa. Tetapi jika Anda berani menghina mereka lagi, maka jangan salahkan saya karena tidak baik. Kata-kata seperti ini tidak bisa digunakan bahkan sebagai lelucon. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, Jun Woo tiba-tiba melepaskan aura yang menakjubkan. Meskipun dia memiliki watak yang tenang, Jun Xie juga terkejut. Tubuh paman ketiganya mungkin telah lumpuh, tetapi hatinya tidak bisa dihancurkan. Setelah tubuhnya dipulihkan, dia pasti akan menjadi pilar pendukung terbaik. Lelucon, paman ketiga mungkin tidak mengerti apa yang saya maksud, tetapi semua yang saya katakan adalah kebenaran. Pada saat yang sama, kata-kata itu tidak dimaksudkan sebagai lelucon. Jun Xie mengulurkan tangannya, wajahnya menunjukkan kepolosan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa mereka tidak berguna. Saya juga tidak bermaksud menghina mereka. Saya percaya bahwa siapapun yang bisa kembali dari medan perang hidup-hidup adalah pria berdarah besi, yang patut dihormati. Adapun pelatihan mereka, siapapun dapat melihat bahwa mereka berlatih dengan tekun dengan sepenuh hati. Tetapi hanya karena seseorang berlatih dengan tekun dengan sepenuh hati, akankah seseorang dapat memenangkan perang? Sangat normal bagi mereka yang berlatih dengan sepenuh hati untuk mati saat mereka melangkah ke medan perang.
Alasan saya mengatakan mereka hanya melakukan latihan yang tidak berguna adalah karena cara latihan mereka salah, cara pelatihan mereka salah. Meskipun wajah Jun Woo-yi mempertahankan ekspresi kemarahan, dia mulai mempertimbangkan kata-kata itu. Sejak beberapa waktu yang lalu, keponakannya ini telah bertindak sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Setiap kata-katanya pasti mengandung arti tertentu. Mungkinkah? Mari kita ambil dua penjaga sparring ini sebagai contoh. Paman ketiga, dari pengamatan Anda, apakah menurut Anda keduanya sedang bermain game atau berkelahi satu sama lain? Setiap serangan dilakukan dengan reservasi, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman. Hehe, apakah ini masih bisa disebut pelatihan? Bahkan pelatihan dasar tidak bisa kekanak-kanakan ini, mereka hanya bersenang-senang berpasangan. Apakah ini tidak menunjukkan gaya tetapi tidak ada substansi? Jun Xie menunjuk dengan tangannya. Mari kita lihat ke sana. Orang-orang itu mengangkat balok kayu sampai mereka basah kuyup oleh keringat sebelum meletakkannya. Tampaknya cukup sulit bukan? Tapi nyatanya, kentut itu layak. Mereka bahkan belum mencapai batas tubuh mereka. Orang-orang ini memiliki sejumlah besar kekuatan namun, mereka berhenti mengangkat begitu mereka mulai berkeringat di mana-mana meskipun mereka masih memiliki banyak energi untuk cadangan. Dengan kata lain, bahkan jika mereka melanjutkan pelatihan seperti ini selama 10 tahun, kekuatan mereka tidak akan berkembang dengan cara apapun. Satu-satunya efek adalah mereka akan lebih mahir dengan tindakan tertentu. Dengan melakukan itu, potensi tidur mereka menjadi sia-sia. Bukankah ini latihan yang sia-sia? Untuk orang-orang ini, mereka bisa bertahan di medan perang berkat keberuntungan mereka. Adapun dicap sebagai pejuang atau pahlawan, itu adalah kecelakaan yang menyenangkan. Jun Xie tanpa perasaan menatap orang-orang itu. Laki-laki tingkat ini paling-paling hanya dapat ditugaskan untuk mengawasi rumah. Mereka tidak dapat dipercayakan dengan bentuk tanggung jawab yang lebih besar. Paman ketiga, setelah mendengarkan semua ini, apakah Anda masih berpikir saya menghina mereka? Kata-kata Jun Xie hanya bisa digambarkan sangat belak-belakan, namun, Jun Woo-yi tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya. Jun Xie memberikan beberapa "hei" dalam tawa. Jika kakek benar-benar berpikir untuk bergantung pada orang-orang ini untuk melestarikan keluarga Jun, maka saya khawatir keluarga ini sudah dihancurkan ratusan dan ribuan kali. Karena itu, saya menyimpulkan bahwa kakek pasti memiliki kelompok elit lain. Para elit ini adalah pilar kekuatan sejati keluarga Jun. Meskipun saya belum pernah melihat mereka atau mendapatkan konfirmasi apapun, saya yakin mereka ada. Adapun orang-orang ini, mereka di sini hanya untuk melayani sebagai front. Paman ketiga, Anda tidak mungkin mencoba memberitahu saya bahwa Anda sebenarnya memiliki evaluasi setinggi itu terhadap orang-orang ini yang hanya bisa berfungsi sebagai kedok, kan? Pada saat ini, Jun Woo-yi menatap Jun Xie dengan ekspresi aneh. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Jika pelatihan orang-orang ini diserahkan kepada Anda, apa yang bisa saya harapkan? Kekuatan luar biasa macam apa yang bisa mereka peroleh jika Anda melatih mereka? Serahkan pelatihan mereka kepadaku. Aku tidak punya waktu luang seperti itu." Jun Xie melengkungkan bibirnya. "Mencium bau keringat mereka setiap hari, akhirnya aku akan mencium mereka sampai mati. Bau tentara tidak sama dengan bau keringat, semangat militer juga bukan hasil keringat atau teriakan, melainkan hasil pembunuhan di medan perang. Bawa aku ke sana." Jun Woo-yi memberi wajahnya yang dipahat tampak kontemplatif tetapi tegas. "Jun Moxi, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya." Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 28. Apakah kamu bukan sampah? Ketika mereka berdua sampai di sisi tempat latihan, Jun Woo-yi terbatuk dan berteriak. Semua unit militer berkumpul. Berbaris di depanku, dia benar-benar memberikan perintah militer. Sudah 10 tahun sejak Jun Woo-yi mengeluarkan perintah militer. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Jun Woo-yi ini menghasilkan kekuatan yang menentukan yang menyatu dengan aura membunuh di belakangnya. Mereka tiba-tiba dipenuhi dengan harapan bahwa jenderal besar ini sekali lagi mendapatkan kembali kekuatan heroiknya.
Ini adalah jenderal hebat yang mampu menganugerahkan dan merenggut nyawa orang lain. Semua yang mendengar perintah militer memiliki perasaan yang sama di dalam diri mereka. Jika mereka tidak pergi ke tempat yang ditentukan sesegera mungkin, maka konsekuensinya adalah kepala berguling. Tidak ada waktu luang, hanya dalam beberapa saat, 300 penjaga rumah berdiri dengan tertib di depan mereka berdua. Mengamati wajah kasar mereka yang dipenuhi keringat, Junwuyi mengangguk puas. Mengangkat tangannya, dia menunjuk ke Junxie dan berkata, "Mulai saat ini dan seterusnya, Tuan Muda ketiga akan bertanggung jawab penuh atas pelatihanmu. Tidak peduli apa perintahnya, Anda harus patuh tanpa syarat." Mengerti. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, keributan pecah. Tidak ada yang menjawab bahkan setelah waktu yang lama. Ekspresi marah memenuhi wajah Junwuyi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Junxie. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Junxie sekarang adalah perwira berperingkat tertinggi di sini. Dengan kata lain, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya adalah saat Junxie diberi posisi ini, tidak peduli apa yang orang-orang ini lakukan pada akhirnya, itu semua akan menjadi tanggung jawab Junxie. Junwuyi juga tidak akan ikut campur dalam bagaimana Junxie menjalankan otoritasnya sebagai perwira tertinggi. Jika keponakannya ini bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, maka itu menandakan bahwa dia hanya membual selama beberapa hari terakhir. Dia juga harus memutuskan semua harapan yang mungkin dia miliki. Junxie tertawa pahit di dalam hatinya. Melangkah maju, dia memulai. "Sebelumnya, Paman Ketiga dan saya mengamati proses pelatihan Anda. Paman Ketiga bertanya kepada saya apa pendapat saya tentang pelatihan Anda. Apakah itu sebanding dengan para elit? Apakah itu jantan?" Hehe, suara Junxie sama sekali tidak keras. Namun, kata-katanya berhasil menarik perhatian 300 pria. Masing-masing dari mereka menatap Junxie dengan mata berbinar. Evaluasi macam apa yang akan mereka miliki di mata tuan muda yang tidak berguna ini? Saya menjawab, "Anda semua adalah sekelompok sampah, Anda hanya tahu cara makan dan menyia-nyiakan persediaan makanan, sekelompok sampah gratisan yang menunggu panggilan kematian. Jika perang tiba-tiba pecah sekarang dan kalian dikirim keluar, maka kalian masing-masing akan segera mati. Tentang itu, saya tidak ragu." 300 prajurit tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, mata membara dengan amarah menatap Junxie. Wajah mereka menjadi merah padam. Penghinaan total. Salah satu prajurit melangkah maju dan bertanya. Wajahnya tampak seperti akan menyemburkan api. "Tuan Muda Ketiga, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Kami mungkin penjaga rumah keluarga Jun, tetapi kami semua adalah tentara yang selamat dari 100 pertempuran. Bahkan jika kamu adalah tuannya, kamu tidak boleh menghina kami seperti ini." "Menghinamu? Tidak. Orang-orang yang benar-benar menghinamu tidak lain adalah dirimu sendiri. Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk menghina Anda lebih jauh? Apakah Anda bahkan memiliki kualifikasi untuk saya hina?" Junxie tersenyum, dia menjulurkan jari telunjuknya dan melambaikannya dengan ringan. "Apakah kamu merasa kesal? Apakah Anda merasakan keinginan untuk memukuli saya? Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda bisa membantah argumen saya, maka saya akan membiarkan Anda memukuli saya. Paman Ketiga tidak akan ikut campur. Ini juga pesanan pertamaku." Keributan lain pecah. Junxie melanjutkan dengan suara dingin. "Izinkan saya bertanya kepada Anda semua yang mengaku telah selamat dari 100 pertempuran. Bukankah ada segelintir di antara mereka yang masuk militer pada saat yang sama denganmu yang akhirnya dipromosikan menjadi jenderal, sersan, menjadi perwira militer dan bukan lagi tentara biasa? Posisi mereka jauh lebih tinggi dari Anda tentunya. Anda tidak akan menyangkal ini, kan?" Prajurit itu menatap kosong sebelum mengangguk ragu-ragu. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai argumen? Di medan perang, pasti akan ada banyak prajurit yang akhirnya menjadi lebih terampil atau dipromosikan. Banyak rekan prajurit mereka telah dipromosikan karena kontribusi mereka dalam perang, naik pangkat selangkah demi selangkah. Ini adalah hal yang normal. Mengapa Tuan Muda membicarakan hal ini? Tapi kenapa kalian tidak menjadi jenderal? Itu karena kamu tidak mampu. Jadi, jika Anda dibandingkan dengan orang-orang itu, Anda semua telah mengalami eliminasi sekali. Junxie tanpa perasaan melanjutkan sambil melihat mereka. Selanjutnya,
Saya ingin Anda mempertimbangkan mereka yang melayani pada saat yang sama seperti Anda. Saya percaya banyak dari kultivasi Suan Qi mereka tidak sebagus milik Anda. Mungkin beberapa mungkin sedikit lebih kuat, tetapi kebanyakan hanya sekitar yang sama dengan Anda. Apakah saya benar? Itu betul. Mengapa kita tidak menjadi jenderal? Setiap orang yang terkena kata-kata itu merasa pusing dan bingung. Tidak dapat pulih, mereka hanya bisa tanpa sadar menganggukkan kepala saat mereka mendengarkan. Ada juga yang berbisik pada diri sendiri. Mereka yang berhasil menjadi jenderal hanyalah mereka yang berhasil menangkap kesempatan untuk melakukannya. Dengan kata lain, keberuntungan mereka sangat bagus. Selain itu, pernyataan Anda berikut ini tidak masuk akal. Jika orang-orang itu tidak memiliki kekuatan yang cukup, mengapa mereka diizinkan untuk bertugas di ketentaraan? Jika kekuatan mereka jauh melampaui kita, maka apakah mereka akan ditugaskan untuk menjadi tentara normal seperti kita? Namun, banyak di antara mereka berhasil menerobos kemacetan Suan Qi tingkat ke-9 selama masa jabatan militer mereka dan di tengah pertempuran, menjadi ahli sejati. Setelah perang usai, banyak keluarga yang ingin mempekerjakan mereka. Ini juga fakta, bukan? Hal ini secara alami merupakan kejadian umum, menyebabkan semua orang menganggukkan kepala lagi. Namun, mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan secercah rasa malu di mata mereka. Setiap tingkat Suan Qi adalah hambatan, semakin tinggi levelnya, kesulitan menerobos menjadi jauh lebih sulit. Tingkat ke-8 dan ke-7 mungkin hanya memiliki satu tingkat perbedaan, tetapi jaraknya hampir sebesar perbedaan antara langit dan bumi. Ada banyak orang yang berhasil mencapai tingkat ke-8 dari kultivasi Suan Qi, tetapi mereka akhirnya terjebak selamanya. Mereka tidak pernah bisa melangkah ke tingkat ke-9 berikutnya sepanjang hidup mereka. Tidak perlu lagi menyebutkan tentang melangkah ke tingkat perak yang lebih tinggi. 9 dan di bawahnya hanyalah semut. Kalimat ini tidak dibuat sebagai lelucon. Mereka maju, tetapi kalian semua tidak. Jadi, jika dibandingkan dengan orang-orang ini, kalian semua telah tersingkir lagi. Apakah ada di antara kalian yang tidak setuju? Jun Xie memandang mereka dengan jijik. Tempat latihan menjadi sunyi dan tidak bergerak, semua orang menjadi terdiam. Setelah perang berakhir, banyak tentara ingin meninggalkan tentara, tetapi beberapa ditawari pekerjaan dari beberapa organisasi rahasia kerajaan atau beberapa pasukan militer swasta lainnya. Beberapa bahkan dipindahkan ke unit militer yang berbeda. Ini fakta lain, bukan? Jun Xie tersenyum ketika dia bertanya. Kejadian semacam ini bahkan lebih umum, semua orang di lapangan tetap diam. Ekspresi aib dan malu di wajah mereka menjadi lebih ekstrim. Tak satu pun dari Anda termasuk di antara orang-orang ini yang dipindahkan. Ini adalah ketiga kalinya kalian semua menderita eliminasi. Jun Xie terus menyerang mereka. Setelah itu, kamu datang ke keluarga Jun kami. Siapa yang masih ingat jumlah asli orang yang datang ke sini? Melapor ke Tuan Muda, jumlah aslinya adalah 500 orang. Meskipun prajurit itu mengerti niat Jun Xie, dia masih menjawab, wajahnya memerah. Baik, dengan kata lain, ada 200 lebih sedikit pria sekarang. Lalu kemana 200 orang ini pergi? Jun Xie melambat untuk 2 napas. Saya yakin mereka tidak dipaksa keluar, juga tidak dibunuh. Mereka dipilih untuk memikul tanggung jawab yang lebih berat. Tapi, kenapa tidak dipilih? Itu karena kamu tidak mampu seperti mereka. Jelas, kalian semua telah mengalami babak eliminasi lagi. Beberapa penjaga rumah terengah-engah, beberapa memiliki mata memerah, tetapi tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Sekarang katakan padaku, setelah berkali-kali tersingkir, tanyakan pada hatimu sendiri, apakah kamu bukan sampah? Jun Xie bertanya sambil menoleh, menempatkan telinganya di depan mereka. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 29. Provokasi ekstrim. Tidak ada jawaban yang muncul. Para penjaga rumah semuanya terengah-engah, wajah mereka memerah, seolah-olah mereka semua tercekik. Tingkat penghinaan yang luar biasa mengalir jauh ke dalam hati mereka, menyebabkan mereka merasa benar-benar malu. Mengapa? Jika orang lain bisa, mengapa kita tidak?
Orang lain dapat menembus ke tingkat berikutnya, tetapi kita di sisi lain tidak bisa. Rekan-rekan itu pernah bertarung di pihak kita, tetapi sekarang menduduki posisi otoritas, memandang rendah orang lain dari posisi tinggi mereka. Mengapa kita tidak bisa memandang rendah orang lain seperti sekarang? Beberapa dari Anda mungkin mengatakan, mereka yang berhasil menjadi jenderal melalui kontribusi mereka semuanya adalah orang-orang yang beruntung. Adapun mereka yang berhasil maju lebih tinggi dalam hal budidaya suanki, bakat mereka hanya lebih tinggi dibandingkan dengan kalian semua. Orang lain tidak memilih Anda karena mereka tidak dapat mengenali potensi Anda. Saya hanya akan mengatakan ini, itu hanyalah pertengkaran kecil. Keberuntungan, mengapa kalian tidak meraih keberuntungan itu? Anda yang berpikir bahwa Anda dilahirkan dengan bakat buruk adalah mereka yang mengaku sebagai sampah sejak lahir. Mereka yang mengeluh bahwa orang lain tidak dapat mengenali bakat Anda, saya katakan itu alasan yang bodoh. Jika Anda majikan, apakah Anda akan memilih sampah atau orang yang berguna? Semua orang tetap diam, masing-masing dari mereka terengah-engah, mata mereka benar-benar merah. Alasan saya membicarakan semua ini bukan karena saya ingin menyodok bekas luka lama Anda. Itu karena kalian hidup terlalu nyaman, menyebabkan hilangnya keberanian. Seperti kata pepatah, waspadalah terhadap rasa malu dan majulah dengan berani. Tidak menakutkan untuk menjadi salah. Apa yang menakutkan adalah bahwa Anda semua masih tidak menyadari bahwa Anda salah, menunjukkan kepuasan atas pencapaian Anda, bangga dengan diri Anda sendiri. Ini benar-benar tak termaafkan. Anda di sini tidak pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Jika ada di antara kalian yang mempertimbangkan apa yang telah saya katakan sebelumnya, maka Anda tidak akan berada di sini. Ada banyak jenis motivasi bagi kita manusia. Namun, penghinaan tetap yang paling penting dari semuanya. Katakan padaku, apakah kamu ingin melanjutkan keberadaanmu sebagai sampah? Apakah Anda ingin terus menjadi freeloader yang tidak berguna yang menunggu panggilan kematian sambil mengawasi halaman? Apakah Anda ingin terus dipermalukan dan diinjak orang lain? Apakah Anda ingin terus diceramahi oleh saya ke titik di mana tidak ada dari Anda yang bisa mengangkat kepala Anda tinggi-tinggi lagi? Sebelum Junsie bisa melanjutkan, sebuah suara keras terdengar di depannya. Tidak, pada awalnya, tangisan itu tidak teratur, tetapi kemudian, teriakan itu bergema hingga bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Semua orang di sekitarnya emosi mereka terpicu saat mereka berteriak tak terkendali. Teriakan mereka bergema keras seolah-olah mereka akan mematahkan tenggorokan mereka sendiri. Darah mereka melonjak ke atas ke kepala mereka. Luar biasa, ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk kalian. Kalian tidak melampaui keselamatan. Junsie berjalan maju 2 langkah, dan kemudian tiba-tiba memiringkan kepalanya. Apakah ada di antara kalian yang memiliki pemikiran seperti ini? Junsie melambat dan menunggu sejenak sebelum melanjutkan. Bahkan jika kami adalah sampah, kami masih lebih kuat darimu yang tidak lebih dari seorang freeloading debauchee yang tidak berguna. Seseorang yang tidak berarti apa-apa. Apakah saya benar? Itulah sebabnya meskipun Anda terikat oleh perintah paman ketiga saya untuk mematuhi saya, kalian semua hanya merasa jijik padaku. Apa aku benar lagi? Banyak dari mereka mengangkat kepala. Meskipun tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun, ekspresi mereka menunjukkan bahwa hati mereka memang merasa seperti itu. Sayangnya bagi Anda, proses berpikir Anda adalah sebuah kesalahan. Selain itu, ini adalah kesalahan yang sangat besar. Junsie merentangkan tangannya. Aku hanyalah seorang debauchee, sedangkan kalian semua adalah yang selamat dari 100 pertempuran. Seorang pria berdarah besi, tapi saya akan mengatakan ini, tidak ada dari Anda yang lebih berharga dari saya. Mengapa Anda tidak lebih berharga dari saya? Jawabannya sederhana. Itu karena saya memiliki kakek yang baik. Itu karena saya memiliki paman yang baik. Itu karena saya memiliki ayah yang baik dan juga karena saya memiliki 2 saudara lelaki yang baik. Merekalah yang mengorbankan segalanya agar keluarga Jun kita bisa seperti sekarang ini. Ini semua adalah hal yang tidak Anda miliki. Bahkan jika saya, Jun Moxie, tidak lebih dari orang yang benar-benar tidak bermoral. Bahkan jika saya pergi membunuh orang yang tidak bersalah, akan ada seseorang yang akan membantu saya memecahkan masalah.
akan ada seseorang yang akan membantu saya sukses dalam hidup. Ini adalah hal lain yang tidak dimiliki oleh kalian semua. Itu juga sebabnya, tidak ada di antara kalian yang lebih berharga dariku. Hukum surga memiliki keseimbangannya sendiri. Anda harus terlebih dahulu mengorbankan sesuatu sebelum Anda dapat memperoleh sesuatu yang lain. Bahkan seorang debauci harus membayar harga untuk menjadi seorang debauci. Selain itu, harga ini sama sekali tidak kecil di antara populasi normal. Tidak ada yang namanya pesta pora, itu karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan. Orang tua mereka tidak membayar harga bagi mereka untuk melakukannya. Itulah sebabnya tidak ada dari mereka yang dapat dihina sebagai orang yang tidak bermoral, dan itulah mengapa mereka tidak akan pernah disebut debauci. Tidak perlu bagi kita untuk melihat orang lain. Contoh terbaik ada di depan Anda, kakek saya. Jun Zantian adalah orang biasa sejak lahir. Dia memasuki militer dan dibaptis dengan darah ratusan pertempuran, menempa keluarga Jun hari ini. Apakah Anda berpikir bahwa kakek saya jauh lebih kuat dari Anda semua ketika dia pertama kali memulai? Kisah kebangkitan Jun Zantian menjadi terkenal pada dasarnya adalah legenda di kerajaan Tianxiang. Secara alami, orang-orang ini tahu tentang kisah hidupnya lebih baik daripada orang lain. Mendengar kata-kata itu, mata mereka memancarkan percikan api. Beberapa dari mereka mulai gemetar di mana-mana, hati mereka bergerak ke puncak. Bisakah kita juga memiliki waktu seperti itu? Itu cukup. Setelah mengatakan begitu banyak, saya percaya Anda semua mengerti apa yang saya coba katakan. Kalian semua memiliki cukup keberuntungan, cukup untuk bertahan dari perang, mendapatkan kontribusi yang cukup untuk menjalani kehidupan yang damai seperti ini sampai memperlakukan pelatihan sebagai permainan. Namun, harga yang telah Anda bayarkan hanya cukup bagi Anda untuk melewati hari-hari seperti ini. Tidak lebih, tidak kurang. Jun Xie tiba-tiba berhenti mondar-mandir dan berbalik menghadap mereka, menyatakan setiap kata dengan penekanan. Saya hanya memiliki ini untuk ditanyakan kepada Anda. Apakah Anda lapar untuk menerobos keadaan saat ini dan menjadi ahli tingkat pertama? Apakah Anda lapar untuk melampaui mereka yang telah mencapai lebih dari Anda? Apakah Anda lapar untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dan lebih penting daripada hanya menjadi pengawas perumahan? Dan Jun Xie tersenyum aneh. Apakah Anda ingin anak dan cucu Anda bisa melakukan apa yang saya lakukan? Mereka bisa menjadi pesta pora riang yang tak seorang pun bisa menggertak. Pernahkah Anda berpikir bahwa jika suatu hari Anda berhasil, maka selama anak-anak Anda lahir, kesuksesan Anda akan menjadi bentuk bantuan yang sangat kuat bagi mereka? Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa ini akan memungkinkan mereka untuk naik ke puncak dengan lebih sedikit usaha daripada yang diperlukan? Anda bahkan bisa menjadi keluarga besar seperti keluarga Jun, keluarga Li, atau keluarga Dugu kami. Nasib anak dan cucu Anda dapat diubah dengan usaha Anda sendiri. Masa depan cerah yang dilukis Jun Xie membuat semua orang terengah-engah dalam kegembiraan. Tinju mereka terkepal erat, pembuluh darah hijau berdenyut tak terkendali, mata menjadi merah. Di tengah kesunyian, Jun Xie tiba-tiba meraung. Apakah kamu menginginkannya, ya atau tidak? Iya. 300 orang berteriak serempak dengan keras, tangisan mereka mengguncang langit. 300 suara meledak keluar dari lubuk hati mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi sendiri bergetar beberapa kali. Karena kamu menginginkannya, maka dengarkan perintahku. Di bawah regimen pelatihan saya, tidak ada yang diizinkan untuk mengeluh. Saya akan memimpin Anda dengan cara yang memungkinkan pengorbanan Anda, memberi Anda hadiah sebesar mungkin. Jun Xie dengan dingin menatap mereka. Namun, semua orang harus mengingat satu fakta penting ini. Di bawah regimen pelatihan saya, ada kemungkinan beberapa dari Anda akan mati, beberapa dari Anda bahkan mungkin akhirnya dinonaktifkan. Ini adalah harga yang mungkin harus Anda bayar, jadi saya akan memberi Anda kesempatan untuk mempertimbangkan kembali. Setelah memikirkannya dengan cermat, kalian yang masih mau menerima regimen pelatihan saya, maju selangkah. Mereka yang takut tidak beranjak dari posisi semula. Saya akan memperingatkan Anda lagi. Dengan pengecualian sekarat, tidak ada yang diizinkan untuk berhenti sebelum pelatihan saya berakhir. Itulah mengapa Anda semua harus membuat pilihan ini di sini dan sekarang. Aku akan menghitung sampai 3. Sebelum saya menghitung sampai 3, Anda harus membuat keputusan. Jun Xie berteriak keras. 1. Sebelum kata 2 dan 3 diucapkan,
ke-300 orang itu, dengan ekspresi tegas para pejuang yang berbaris dengan gagah berani menuju kematian mereka, mengambil langkah maju yang besar dengan tertib. Langkah mereka ini dilakukan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga tanah di tanah bergetar dan debu terangkat, bahkan tanah di bawah mereka tampaknya telah terguncang karena tindakan mereka. Jun Wuyi yang sedang menonton di samping memandang ke depan dengan mata penuh persetujuan dan rasa hormat. Jun Xie telah meningkatkan moral mereka menggunakan taktik provokatif. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang akan mengangkat alis bahkan jika mereka diperintahkan untuk berbaris menuju kematian mereka. Jun Xie telah merangsang moral mereka hingga batasnya. Sifat haus darah dari para veteran perang ini telah ditarik keluar secara ekstrim. Jun Wuyi adalah seorang jenderal yang selalu menjadi orang yang menggerakkan hati para prajurit. Namun, mendengarkan kata-kata ini, dia juga merasakan darahnya mendidih, napasnya menjadi dalam. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia sedang menghadap ke medan perang yang menyala-nyala, asap tajam memenuhi udara, mayat menumpuk setinggi gunung, darah mengalir di mana-mana mirip dengan lautan darah, raungan panjang dan sunyi muncul dari dalam jiwa, tampaknya membawa di dalamnya gambar yang agung dan megah. Itu memunculkan citra 1000 tentara, berbaris dengan acuh tak acuh menuju kematian berdarah mereka. Hati mereka terbakar karena darah mereka yang berapi-api, mengisi melalui 100 pertempuran tanpa penyesalan, hadapi hidup dan mati tanpa penyesalan, percikan haus darah. Pada titik waktu ini, Jun Wuyi dan 300 pria semuanya memancarkan percikan haus darah yang sama dari mata mereka. Dalam satu saat ini, ke-300 pria itu memiliki pemikiran yang sama. Untuk melepaskan diri dari penghinaan ini, mengapa mereka tidak berani mati? Bahkan Jun Xie tidak dapat membayangkan bahwa tindakannya ini, yang dipaksa oleh Jun Wuyi untuk mengambil alih tanggung jawab melatih orang-orang ini, akan membuatnya menciptakan tim yang tak terkalahkan yang mampu mengguncang dunia. Tim ini akan menyerang ketakutan ke dalam hati musuh, melumpuhkan keberanian mereka dan memaksa mereka untuk mundur tanpa perlawanan. Tim seperti dewa yang tak terhentikan, skuadron ini bernama Sky Rising Soul Devourer, tim prajurit pertama raja jahat dari dunia lain yang akan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia lahir hari ini. Tim seperti dewa yang tak terhentikan lahir dari penghinaan total. Kecemerlangan seperti apa yang akan ditunjukkan tim ini kepada dunia? Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 30. Keras. Karena kalian semua bersedia, sekarang saya akan mengumumkan aturan pelatihan saya, kata Jun Xie dengan dingin. Aku akan mengatakan ini hanya sekali, siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh tanpa kecuali. Tidak ada kesempatan kedua di sini, dalam pelatihan saya, tidak ada hukuman fisik, kata penyesalan tidak ada, hanya ada kemenangan atau kematian. Keduanya adalah satu-satunya jalan yang tersedia untukmu. Mulai saat ini dan seterusnya hingga akhir pelatihanmu, aku adalah otoritas tertinggimu. Selama periode waktu ini, Anda hanya diizinkan untuk mendengarkan perintah saya. Anda tidak diizinkan untuk mendengarkan orang lain. Ingat baik-baik, bahkan jika itu adalah paman ketiga saya atau bahkan kakek saya, bahkan mereka tidak boleh ikut campur. Siapapun yang berani melanggar perintah ini, pemenggalan kepala. Semua orang harus datang tepat waktu untuk latihan. Siapapun berani terlambat, pemenggalan kepala. Siapapun berani menyuarakan ketidakpuasan mereka, pemenggalan kepala. Siapapun yang berani melanggar perintahku, pemenggalan kepala. Pemenggalan kepala. Serangkaian teriakan pemenggalan kepala berdering keras, aura pembunuhnya naik ke langit. Dalam korespondensi dengan teriakan, pemenggalan kepala, mata Jun Xie memancarkan aura menakjubkan yang dipenuhi dengan niat membunuh. 300 prajurit menatap lurus ke depan, tubuh mereka berdiri tegak, otot-otot mereka menegang, ketakutan terlihat jelas di dalam diri mereka. Bahkan Jun Wuyi, yang duduk di kursi roda, secara tidak sadar telah terpengaruh. Darahnya mendidih, bagian atas tubuhnya diluruskan. Rasanya seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia pertama kali mulai mendengarkan ceramah ayahnya. Menatap mata Jun Xie pada saat itu memunculkan ekspresi bersemangat di wajahnya.
aura mengamuk dari seorang prajurit berdarah besi, yang telah hilang, telah melonjak kembali ke dalam dirinya. Kata-kata provokatif Jun Xie telah mengubah penjaga rumah ini. Orang-orang berdarah besi ini sekali lagi mengenakan identitas seorang prajurit yang tak kenal takut. Aura pertempuran mereka yang mengesankan telah meningkat ke puncaknya. Jun Wei sudah bisa membayangkan efek seperti apa yang bisa dicapai oleh provokasi ini dalam pertempuran nyata. Semua yang mendengar kata-kata itu akan tersenyum, memancarkan bentuk keberanian heroik saat mereka menyerang menuju kematian. Hidup dan mati tidak lagi penting, tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Dengan kepemimpinan seperti itu, bagaimana seseorang bisa kalah? Di sisi lain tempat latihan, kakek Jun berdiri di dalam bayang-bayang. Wajahnya memerah saat sikap tenangnya kehilangan pijakannya melawan darahnya yang mendidih. Matanya menatap Jun Xie dengan lebar, kedua tangan dan janggutnya bergetar, menunjukkan betapa bersemangatnya hatinya. Apakah ini benar-benar cucu debauci saya? Apakah kata-kata ini benar-benar keluar dari mulutnya? Aura aspirasi yang luar biasa, sungguh roh yang menjulang ke langit. Apa? Kakek Jun terbawa dan mulai menggosok matanya. Ia mengusap sampai meneteskan air mata. Setelah ia berhasil menenangkan perasaan senangnya, Jun Zantian berbalik. Tubuhnya yang awalnya bungkuk tiba-tiba menjadi lurus, matanya berkilau seperti kilat yang menyambar, dan tubuhnya bersinar dengan bentuk kebanggaan dan kepercayaan diri. Pengurus rumah tangga, Pang Tua tiba-tiba merasa bahwa jenderal hebat yang pernah menjadi sosok tak terkalahkan di seluruh dunia telah kembali. Setelah keluarga Jun mengalami pertempuran tragis dan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, Pang Tua belum pernah melihat sikap heroik ini dari Jun Zantian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, akhirnya muncul kembali. Memang penampilan Jun Xie yang memberikan kejutan besar dan harapan itu membuat Jun Zantian percaya bahwa keluarga Junnya masih memiliki harapan. Terlebih lagi, ini adalah harapan yang hebat dan bersinar. Cucu ini mungkin benar-benar bisa membiarkan keluarga Jun mendapatkan kembali kejayaannya. Salah, ini bukan kekuatan, tapi kepastian. Surga itu sendiri memberkati keluarga Jun. Sampaikan perintahku, mulai saat ini, apapun yang berkaitan dengan Tuan Muda, baik itu kata-kata atau tindakannya, semuanya akan menjadi rahasia nomor 1 keluarga Jun kami. Ini adalah perintah verbal kelas 1. Siapapun yang berani melanggar perintah saya akan dibunuh tanpa kecuali. Selain itu, mereka yang melanggar perintah saya akan menghadapi pemusnahan 9 keluarga. Bersihkan mata-mata yang dikirim oleh keluarga lain yang kita awasi. Adapun yang dikirim oleh istana, cari alasan untuk memindahkannya. Selanjutnya, mobilisasi semua operasi bayangan kita. Mereka harus hati-hati mengamati gerakan dalam dan luar dari Jun Residence. Siapapun yang ditemukan menyampaikan pesan keluar harus dibunuh tanpa kecuali. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk membersihkan rumah, melakukan segala upaya untuk memastikan tidak ada yang lolos dari kami. Nada bicara Jun Zantian membawa serta citra seorang tiran yang pantang menyerah, seorang tiran yang gigih tanpa toleransi terhadap segala bentuk keraguan. Pada saat ini, Pang Tua bisa merasakan aura pembunuh yang kuat merembes keluar darinya. Melalui ini, dia bisa tahu betapa pentingnya masalah ini bagi Jun Zantian. Jika seseorang benar-benar membocorkan sesuatu, maka Jun Zantian akan serius memulai pertumpahan darah. Jun Zantian tidak tahu mengapa cucunya sendiri menyembunyikan kemampuannya sedemikian rupa. Namun, karena dia melakukan sebanyak itu, maka pasti ada alasannya. Pasti ada rencana. Penampilan Jun Xie hari ini benar-benar mengejutkannya, kejutan menyenangkan yang tak terduga. Namun demikian, menurutnya, cucunya ini telah membuat langkah yang agak sembrono. Jika berita tentang masalah ini menyebar, maka sejumlah besar mata akan mengarahkan pandangan mereka ke Jun Xie. Kakek Jun tidak punya keinginan untuk mengetahui apakah orang-orang ini memiliki niat baik atau niat buruk. Jadi, lelaki tua yang bijak ini memutuskan bahwa hal pertama yang harus dia lakukan untuk cucunya adalah membantunya membersihkan pan asterisnya. Dia mengeluarkan perintah lisan kelas 1. Siapapun yang tidak patuh akan menghadapi pemusnahan 9 kerabat. Pada kenyataannya, tidak ada yang namanya penyembunyian kemampuan. Jun Moxi bukan lagi Jun Moxi, melainkan Jun Xie. Dia adalah raja pembunuh dari dunia yang berbeda. Raja jahat. Sementara itu, teriakan Jun Xie terus bergema dari tempat latihan. Sekarang, dengarkan perintahku. Anda sekarang memiliki 10 napas waktu untuk bersiap.
saya ingin 300 dari Anda untuk membentuk 2 tim. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu, Anda semua akan berlari mengelilingi tempat latihan selama 100 putaran. Mulai. Begitu kalimat itu diucapkan, formasi itu menjadi kacau balau ketika para pria bergerak masuk dan keluar, menjalin antara satu sama lain. Dalam waktu singkat, mereka telah membagi diri menjadi 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 150 orang. Baik, 150 orang akan membentuk kompi, dan kemudian membaginya menjadi 5 peleton. Setiap peleton menampung 30 orang. Selanjutnya, bagi peleton menjadi 3 regu dengan masing-masing 10 orang. Sekarang saya akan memberi Anda setengah waktu dupa. Saya tidak peduli bagaimana Anda memutuskan, tetapi Anda harus memilih pemimpin untuk setiap kompi, peleton, dan regu. Ingat, pilihan ini adalah salah satu yang Anda buat. Karena itu, Anda harus mematuhi perintah pemimpin Anda. Jika ada yang mencoba untuk tidak mematuhi perintah dan menunjukkan rasa tidak hormat, maka dia akan dihukum sesuai dengan protokol militer, pemenggalan kepala. Setelah mengatakan itu, Jun Xie mengabaikan diskusi mereka dan berbalik menghadap Jun Wuyi. Jun Wuyi diam-diam memandangnya, lalu tiba-tiba tersenyum. Matanya menunjukkan rasa terkejut yang besar. Moxie, penampilanmu hari ini benar-benar mengejutkan, paman ketigamu. Jun Xie mengusap hidungnya sambil tertawa. Bagaimana pendapatmu, paman? Jun Xie tidak merinci pertanyaannya, tetapi Jun Wuyi mengerti apa yang dia maksud. Awalnya, aku berniat untuk mengganggumu. Namun, saya benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan untuk ditunjukkan. Jika pasukan militer kerajaan kita dapat menjalani pelatihan semacam ini, bagaimana mungkin mereka tidak menyapu seluruh dunia tanpa terbantahkan? Menyapu tanpa terbantahkan di seluruh dunia. Garis gelap muncul di dahi Jun Xie. Paman ketiga melebih-lebihkan. Hanya saja konsep awal saya berbeda dari Anda. Alasan Anda melatih tentara Anda adalah demi kerajaan Tianxiang. Namun, alasan saya melatih tentara ini adalah demi keluarga Jun kami. Saya melatih mereka untuk memastikan keamanan keluarga kami. Saat mempertimbangkan hal ini, seseorang dapat melihat perbedaan kritis. Demi kerajaan, demi keluarga Jun kita, Jun Wuyi awalnya adalah seorang jenderal hebat yang sangat setia pada kerajaan. Namun, setelah mengalami tragedi seperti itu dan terpaksa berdiam diri di rumah selama 10 tahun, pemikiran ini perlahan memudar. Dia bisa melihat bahwa keluarga Jun telah memberikan banyak jasa baik kepada negara setelah menderita melalui kesulitan yang tak terhitung banyaknya. Namun, kedua saudara laki-laki dan keponakannya tewas dalam pertempuran. Adapun dirinya sendiri, dia lumpuh seumur hidup. Jika ini terjadi di medan perang dan musuh mereka secara terbuka mengalahkan mereka, maka Jun Wuyi tidak akan mengeluh. Tapi, semua yang terjadi pada mereka terjadi dalam keadaan yang mencurigakan. Namun kerajaan tetap acuh tak acuh. Ayahnya, Jun Zantian terus-menerus mencoba menyelidiki masalah ini. Beberapa kali dia berhasil menemukan beberapa petunjuk mengenai masalah ini, tetapi tiba-tiba terputus dari informasi lebih lanjut. Tidak mungkin kejadian ini tidak disebabkan oleh seseorang. Sekali lagi, kerajaan tetap apatis terhadap kejadian ini, menyebabkan Jun Wuyi menjadi terpisah. Jika ini 10 tahun yang lalu, jika ini adalah Jun Wuyi yang berdarah panas saat itu, mendengar seseorang mengatakan bahwa melatih tentara adalah demi keluarga mereka sendiri, bukan demi kerajaan, dia akan melompat keluar untuk menangkapnya. Pelakunya, menuduhnya sebagai penjahat, pengkhianat kerajaan, tapi Jun Wuyi hari ini tidak lagi memiliki perspektif seperti itu. Sebaliknya, dia benar-benar bingung. Apakah itu layak? Apakah itu benar-benar layak? Keluarga Jun kami adalah pilar besar yang banyak orang telah mengarahkan pandangan mereka, dan saat ini berdiri di atas posisi genting. Kerajaan di sisi lain dipenuhi dengan arus bawah yang kacau. Dalam keadaan seperti ini, keluarga Jun kami dapat menghadapi bencana yang tak terpecahkan kapan saja. Jika bukan karena ini, apakah benar-benar ada hal buruk menjadi seorang freeloader yang tidak berhasil menunggu panggilan kematian? Jun Xie menghela nafas. Inilah alasan mengapa kamu akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan dirimu yang sebenarnya. Jun Wuyi menatap diam-diam pada Jun Xie dengan mata seperti elang. Apakah kamu mengatakan bahwa jika keluarga kita tidak dipaksa untuk melakukan hal semacam ini,
maka kamu akan terus bermain-main sebagai orang yang tidak bermoral. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang semuda Anda dapat memiliki tingkat wawasan yang mendalam ini. Bersambung ke chapter 31. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.